Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan podcast dari Rumah Terapi dan Homeschool Total Mind Learning. Jadi untuk podcast kali ini kita akan berbicara dengan seorang pakar di satu bidang, yaitu adalah bidang atau ilmu gizi. Karena banyak sekali orang tua yang bertanya terkait dengan gizi, utamanya adalah untuk anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi, kira-kira apa aja, Bu Emi, yang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tua seputar gizi? Kira-kira yang sering datang ke Bu Emi seperti apa? Mungkin apakah ada kaitan antara alergi dengan, tingkat keaktifan, Hmm, 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 perilaku bermasalah dari anak, hmm. Atau ini semen, yang paling sering datang ke saya itu artinya adalah, "Anak ASD harus diet nggak?" Kan gitu ya. nah, Harus diet, gluten nggak? Harus diet kasein nggak? Dan lain-lain gitu ya, hal-hal seperti itu. Nah, karena ini adalah terkait dengan sains dan sains ini kan pasti kan harus, terkait dengan data ya kan, jadi nggak bisa klaim seperti itu. Dengan demikian kita harus memunculkan atau mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan terkait dengan gizi pasti yang paling kompeten ya ahli gizi dong, kan gitu. Nah, saat ini untuk malam ini kita akan, berbincang-bincang dengan seorang praktisi dari, ilmu gizi, yang mana juga merupakan salah seorang orang tua dari siswa di rumah terapi dan homeschool Total Mind. Beliau adalah Ibu Sinta Francisca Simanungkalit. Beliau ini adalah praktisi ilmu gizi dan juga seorang pengajar. Betul nggak, Bu, ya? Saya lupa-lupa ingat, seorang pengajar ya? Dosen ya? ya, Dosen ya, dosen. Jadi beliau ini adalah dosen, gizi yang aktif melakukan penelitian di ranah bidang keilmuan dia. Oke. Nah, nanti kira-kira akan banyak nggak pertanyaan dari teman-teman sekalian? Banyak nggak? banyak Pak, udah banyak yang ini, Udah banyak ya? Jadi antri, Bu Api penasaran nggak? penasaran banget Pak. Penasaran. Oh, yang ngomong-ngomong ada yang baru nih, namanya adalah Ibu Sela. Bu Sela akan memperkuat tim TML ya, dalam memberikan layanan kepada siswa di rumah terapi dan homeschool Tata Melani. Bu Sela, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, rancak benar, mantap ya. Bu Sela ini baru hadir ya, akan memperkuat tim TML untuk hari-hari ke depan ya, dalam memberikan terapi dan edukasi kepada siswa ASD. Oke, tanpa berpanjang lebar, jika demikian kita langsung mulai aja ya Bu Emi ya. Oke, Ya, ya. Jadi langsung kita munculkan, yaitu adalah Ibu Sinta Francisca Simanungkalit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda yang sudah bergabung di seri podcast kali ini, baik yang join melalui IG Live atau YouTube Live, dimanapun Anda berada. Saat ini kita bersama Ibu Sinta, beliau adalah seorang praktisi dan juga seorang orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Dan malam ini topik kita adalah seputar gizi untuk anak berkebutuhan khusus. Karena banyak sekali orang tua yang bertanya, jadi apakah suplemen ini boleh atau apakah ada suplemen pengganti karena anaknya nggak suka makanan tertentu dan lain-lain. Nah, malam ini kita akan kupas tuntas bersama praktisinya yang mengajar. Ibu juga seorang dosen ya Bu ya di bidang gizi gitu. Jadi mudah-mudahan dan saya yakin kita bertanya kepada narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, sebelum kita mulai juga saya harus menyapa juga teman-teman yang sudah bergabung, para TE dari Total Mind Learning, ada Ibu Rahma. Halo Ibu Rahma, halo ye. Pak. Apa kabar Bu Rahma? Baik. Baik, oke Bu Rahma. Lalu ada Bu, Opi ya, Bu Opi, apa kabar Bu Opi? Halo, baik. Oke, ada Bu Ismi dan ada Bu Zio. Oke, baik kita mulai saja sekarang Ibu ya, tanpa panjang lebar untuk Lagi memperkenalkan. Pak, satu lagi Pak. Oh ada 2. Oh, dua lagi belum Ada Pak. 2 lagi ya? Oke, ada Bu Sela dan ada yang masternya master ya, yang tidak terlupakan yaitu adalah Ibu Emi, ya kan? Ibu Emi, karena acara ini nggak akan bisa terselenggara tanpa kehadiran daripada Ibu Emi. Oke, Bu Sinta. Jadi ini ada beberapa yang sudah masuk ke saya. Saya lihat dulu. Oke. Nah, ini masih berhubungan. Bu, Ibu bisa cerita nggak pertama kali atau profil Ibu tentang ya diri Ibu sebagai seorang orang tua dan juga dari anak berkebutuhan khusus, bisa nggak Ibu sharing sedikit tentang latar belakang Ibu, baik profesi ataupun kondisi daripada putra Ibu? Silakan Bu. Oke Pak Yovan, mungkin sebelumnya saya berterima kasih dulu ya Pak Yovan dan tim dengan Bu Emi dan tim dari TML Jakarta. Jadi saya itu seorang ibu ya, jadi ibu berprofesi sebagai pengajar ya, dosen ya. Jadi memang background saya S1 dan S2 itu memang gizi ya, gizi saya lebih ke nutrition community, gizi masyarakat. Jadi kalau saya sendiri itu menerapkan work life balance sih Pak ya.
Saya Mantap. ibu, yang paling penting itu saya ibu, jadi bukan jadi dosennya gitu ya. Jadi dan awal kalau misalnya kita cerita tentang gimana sih ya kok bisa saya itu tadi kondisi anak saya tadi ya Pak ya. Ya. Awalnya itu saya menemukan di usia anak saya umur setahun kalau nggak saya menjelang setahun 4 bulan kurang lebih itu tidak mengeluarkan kata-kata gitu ya. Jadi mungkin kekurangan saya ya karena saya ahli gizi, jadi saya melihat pertumbuhannya gitu. Oh, di umur segini beratnya nambah sampai satu ketika saya lupa soal kembang ya. Kalau kita bicara tentang usia emas itu kan tumbuh kembang ya. Kalau anak tumbuh baik maka perkembangan baik. Jadi saya fokusnya ke tumbuh. Sampai saya kok anak saya ini kagak ini ya nggak bisa mengeluarkan satu kata atau misalnya di umur 1 tahun kalau nggak salah 1 tahun 4 bulan itu mengeluarkan kata itu hanya berhitung gitu, dan berhitungnya kalau kita bilang hitung yuk gitu ya, anak saya tuh nggak merespon. Jadi kalau berhitung itu ya sesuka dia gitu, semau gue kalau istilah zaman sekarang gitu ya Pak ya. Jadi awalnya waktu itu tahun 2020 saya ingat banget itu pas COVID banget ya Pak. Ya. Dan kebetulan memang anak saya itu nontonnya YouTube gitu ya atau video bahasa Inggris. Saya pikir oh anak ini kayaknya bingung bahasa gitu, bingung bahasa yang membuat saya kayaknya speech delay nih gitu ya Pak ya. Nah, jadi speech delay saya cari-cari tahu speech delay sampai saya ketemu gitu kalau nggak salah saya karena mungkin background tadi saya dosen, saya juga cari tahu nih secara apa namanya ya, secara evidence ya, dan cari kesana kemari ikut webinar sampailah saya ketemu salah satu pakar. Saya pikir beliau namanya Prof. Hardiono. Jadi beliau itu memaparkan pada saat itu speech delay itu bukan output gitu ya. Jadi dia itu output, tetapi dia output yang kita harus tahu ini sumbernya apa gitu. Waktu itu saya kita cari tahu. Terus saya lihat yang agak menonjol di anak saya itu nggak bisa diam atau hiperaktif. Nah tadinya saya karena 2020 kan kita sangat dibatasi ya, ke dokter dan lain-lain. Jadi saya baca beberapa sumber, ikut webinar, saya ngambil kesimpulan ADHD gitu ya, hiperaktif. Tapi semakin saya belajar semakin banyak saya nggak tahu gitu ya. Sampai ada yang lebih dari hiperaktif dan saya akhirnya ngeliat wah ada sign autism gitu di anak saya. Jadi nah akhirnya saya memberanikan diri baca beberapa literatur. Jadi ada tanda-tanda seperti tadi ya, di autism itu anak saya dipanggil nggak ngeh gitu ya. Awalnya saya pikir nggak berespon karena tuli gitu, tapi dia bisa bersenandung gitu. Jadi kalau bersenandung berarti dia punya pendengaran yang baik gitu. Saya pikir berarti ini nggak ada masalah gitu dengan telinganya. Lalu dia bermain tidak pada cara mainkannya itu salah, seperti stroller atau misalnya mobil-mobilan, fokus hanya di ban mobil gitu ya Pak ya. Lalu adanya kecenderungan dia suka berputar-putar. Jadi oh ya ada beberapa, lalu nunjuk juga ya Pak ya, nunjuk dia nggak bisa. Jadi nggak bisa menunjuk ya? Awal dia sempat nggak bisa menunjuk. Jadi kalau ingin sesuatu dia tarik tangan kita, dia pakai jari kita. Gitu. Jadi beberapa sign itu ada di dia. Sampai pada akhirnya saya memang membawa gitu ya, dan didukung oleh ibu saya almarhum waktu itu, membawa anak saya itu ke dokter dan memang diagnosanya ADHD. Autism pada saat itu belum mereka itu dokter itu belum berani gitu karena pada saat itu cukup belia umurnya ya, masih di bawah umur sekitar 2 tahun saat itu ya. Jadi akhirnya beberapa dokter, terus ada juga konsul ke psikolog ya, memang arahnya walaupun mereka beberapa tidak bisa menetapkan secara langsung autism, tetapi ada arahnya ke arah autism. Jadi memang mungkin perlu kali ya Pak Yovan ya, kayak tadi saya bilang orang mikirnya autism itu pasti karena ini ya Down syndrome, padahal wajah anak saya itu nggak Down syndrome ya. Jadi awareness kita itu kurang gitu Pak ya. Jadi tadi taunya tumbuh, kita harus lihat perkembangan anak, terus awareness kita kurang tentang autism. Dan akhirnya ya banyak perjalanan yang mungkin Pak Yovan dan Bu Emi atau beberapa yang ini akhirnya saya bisa acceptance ya Pak. Proses acceptance itu yang butuh waktu. Sulit. Ya butuh waktu dan sulit, dan di beberapa rekan saya juga menerima anak itu autism sulit ya. Jadi terapi itu maju mundur ya. Jadi nggak yakin. Ternyata ada pengaruh dari orang tuanya juga ya. Artinya terkait dengan terapi yang maju mundur tadi ya. Iya, saya pikir itu mendukung kesuksesan ya Pak. Bagaimana orang tua mempercayakan anak dan kemajuan anak itu gitu ya. Beberapa saya lihat yang on off memang sih beberapa keluarga itu atau orang tua merasa kayaknya lama banget nggak ada perkembangan. Saya hanya bilang gini, memang nggak ada yang bisa diharapkan, perkembangannya kayak siput gitu ya Pak ya. Siput lambat sekali tapi pelan ada perubahan gitu ya. Oke, jadi ayah bunda dimanapun Anda berada, bahwa dalam menegakkan diagnosa terkait dengan autism itu kan pasti ada rujukannya ya, yaitu adalah kalau biasanya dipakai secara umum itu adalah Diagnostic and Statistical Manual atau DSM. Dan kita pertama kali tahu DSM itu menyantumkan autisme sebagai salah satu item di dalamnya itu adalah DSM 3 kalau nggak salah ya, tahun
80-an ya, 85 atau 80 sekian saya lupa. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya DSM-3 jadi DSM-3R, lalu kemudian DSM-4, DSM-5 sekarang ya. Sekarang itu ranah daripada autisme itu terdiri atas 3 center utama ya, 3 center utama yaitu terkait dengan behavior ya, social communication, dan yang satunya lagi adalah aktivitas hambatan dalam melakukan aktivitas keseharian. Nah, kalau pada Bu Sinta, anaknya itu ciri daripada autismenya dari 3 aspek tersebut di mana kira-kira yang menurut Bu Sinta kelihatan, atau ada di tiga-tiganya atau salah satu di antaranya atau 2 di antaranya gimana? Kalau di anak saya sendiri untuk komunikasi memang ini ya Pak ya, kalau misalnya dia berbaur atau di tengah-tengah keluarga atau misalnya di tengah-tengah teman-temannya gitu, kalau saya bawa ke taman itu ada memang kecenderungan menarik diri ya, Menarik diri ya? preference to be alone gitu Pak. Dia akan mojok terus awalnya dia mengamati terus ya dia memilih untuk bermain sendiri gitu ya. Oh, Jadi memang sendiri. jadi inability untuk relate ke orang itu juga kurang gitu Pak, kan sign of autism untuk sosialnya ya. Sosial komunikasi ya. Jadi terus hiperaktifnya dia cenderung, kalau autism ada yang pasif, Boston itu yang hiperaktif. Ya, benar. Dia yang hiperaktif betul. Ini terus menghindari eye contact ya Pak ya. Oh ya. Jadi kita harus benar-benar paksa dia lihat, kalau enggak kita paksa juga masih menghindari gitu ya. Tapi ada positifnya kali Pak ya. Jadi kalau mau dihipnotis nggak bisa gitu ya. Seperti itu. Sama tadi ya, ceroboh, jalan tidak bisa, seperti itu Pak. Maksudnya jalan itu cenderung menerobos gitu ya. Jadi awareness danger atau bahaya itu juga dia sangat kurang ya. Jadi orang di luar sana cenderung melihat Boston berarti sebagai apa istilahnya, risk taker ya. Padahal bukan risk taker, melainkan karena pengenalan resikonya yang kurang. Benar. Bu Emi ada tambahan mungkin atau dari TA lainnya, silakan. Cukup sih Pak untuk profil putranya Bu Sinta. Oh, sudah tahu ya, udah kenal ya dalam keseharian. Ya. Oke. Jadi apa namanya? Jadi sebelumnya Ibu, walaupun tadi Ibu berkata bahwa sebagai seorang praktisi di bidang ilmu gizi, tapi secara personal Ibu sudah cukup aware nggak dengan isu tentang autisme ini? Atau sebelum punya anak yang menyandang autism, saya nggak tahu sama sekali Pak. Yang saya tahu itu iya sama sekali 0 gitu. Jadi dan taunya itu kalau kita belajar sedikit di kesehatan ya, kan kita belajar diet juga sih Pak, diet untuk anak gluten free seperti itu ya. Jadi untuk menentukan pasien itu benar-benar atau seseorang itu autism, itu kita memang dulu nggak belajar Pak. Karena memang kan sebagai dietitian itu pasien itu sudah dirujuk gitu. Maksudnya dokter mungkin buat pasien ini menderita autism sehingga perlu diberikan misalnya diet GFCF, gluten free. Nah, jadi kami itu memberikan menu makanan gitu. Jadi ability kami itu tidak menetapkan atau mengetahui ciri-ciri anak atau seseorang itu ASD gitu. Karena sudah di penetapan itu kan tenaga kesehatan kan bagi-bagi porsi gitu ya Pak ya. Yang penentuan. Nah, untuk deskripsi diet itu pembuatan menu lebih ke kita. Jadi personally saya nggak tahu sampai saya punya anak. Jadi ciri-cirinya saya kurang lebih saya tahu gitu. Jadi ternyata tentang ranah autisme ini tidak berada secara eksklusif di dalam ranah apa namanya bidang keilmuan gizi gitu Bu ya? Iya benar. Baik. Jadi Ibu kan adalah bekerja ya, jadi artinya aktif sebagai staf pengajar ya. Jadi tentu memiliki tantangan tersendiri dalam rangka menjalankan fungsi Ibu sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Bisa cerita sedikit nggak seperti apa? Seperti tadi ya Pak, jadi mungkin komitmen ya, bahwa saya juga menyadari sudah menikah, punya anak, porsi saya itu mungkin dari 100% hidup sebagai seorang ibu dan istri itu yang mungkin 70-80%. Tapi ketika saya berdiri sebagai seorang istri, ibu, dosen, itu semua ketika mengerjakan itu saya 100% gitu Pak. Jadi ketika saya jadi seorang dosen di kampus ya saya harus meninggalkan masalah saya gitu ya di rumah atau apa, saya harus 100%. Saya neliti harus 100%. Kalau kan 100%, ngajar 100%. Tapi kalau the whole itu sendiri ya work life balance Pak, saya juga realistis gitu ya. Jadi masa golden period yang 5 tahun ini ya saya nggak bisa mundur ya, saya ke anak gitu. Jadi saya harus punya ini sih Pak, target yang realistis supaya saya tanda kutip ya Pak. Seperti saya ingatkan ke teman-teman juga harus waras gitu ya Pak ya. Waras mau menetapkan target dan itu harus dibagi gitu. Jadi dibagi ininya ya Pak, ekspektasi saya gitu ya, realistis di dalam melihat kemajuan perkembangan anak saya gitu Pak ininya. Oke. Jadi untuk ayah bunda sekalian yang ingin ikut menyampaikan pertanyaan bisa melalui WhatsApp group di Aussie atau juga bisa melalui chat di YouTube atau di IG Live
dari rumah terapi dan homeschool total mind learning. Oke, lebih lanjut Bu Sinta, jadi terkait dengan kehadiran daripada putra ibu yang memiliki kekhususan yaitu di autisme. Kalau kita mundur sedikit ke belakang pada saat mengandung, pada saat ibu mengandung itu ada nggak sakit atau ada nggak kondisi khusus yang kira-kira relate dengan autisme ini? Jadi gini juga ya Pak ya, waktu saya hamil itu memang bukan suatu kondisi kehamilan yang mudah pada saat itu karena memang background-nya adalah sebelum saya menikah sebenarnya ayah saya sudah meninggal gitu ya. Jadi saya sebenarnya sebelum nikah itu ayah saya meninggal dan saya cukup dekat dengan ayah saya dan saya sedih gitu ya. Terus saya nikah, nggak berapa lama saya hamil. Selang 3 bulan saya kalau saya nggak salah ibu saya didiagnosis kanker. Jadi saya juga punya background secara psikologis. Jadi saya sampai ke psikolog waktu itu Pak. Jadi psikolog itu mengatakan saya punya trauma terhadap kanker karena nenek saya meninggal karena kanker. Jadi alam bawah sadar itu saya ingat banget itu baru bisa terima kematian nenek saya ketika saya kuliah S1. Jadi ketika dapat kabar ibu saya itu meninggal, alam bawah sadar saya itu menghidupkan sebuah trauma. Jadi sepanjang kehamilan anak saya yang pertama yang menyandang ASD itu memang saya itu banyak sedih gitu ya Pak. Tapi seingat saya itu ini ya menjaga sebenarnya apa yang saya makan. Tetapi secara psikologis itu kebanyakan sedih sih. Sedih. Jadi bawaannya nangis, sedih. Kenapa ibu saya sakit? Ayah saya meninggal, ibu saya sakit gitu ya. Sampai saya itu bolak-balik pada saat itu ke Darmais pada saat itu ya. Jadi keluarga besar sih sangat ini ya, sangat support. Bahkan kadang beberapa kali melarang saya ikut ke Darmais karena takutnya terganggu dengan kehamilan saya gitu ya. Tapi untuk cek kehamilan memang tidak ada ditemukan tanda Down syndrome tadi Pak Yovan. Jadi kan di minggu tertentu bisa dideteksi ya anak kita DS atau tidak gitu ya. Jadi saya berharap anak saya itu sempurna tanda kutip ya. Orang tua itu kan semua berharap sempurna ya Pak, baik mental, secara psikis juga gitu ya, intelektual. Nah jadi cuman memang menjelang kelahiran memang anak saya itu bukan menderita ya, mengalami gawat janin. Ya, pada saat itu memang sempat gawat janin. Jadi air ketuban saya sudah berkurang. Terus ketika lahir juga anak saya tidak langsung menangis gitu ya pada saat itu. Jadi saya pikir indeks skornya sih aman-aman aja ya. Apsgarnya kalau saya nggak salah itu baik. Tetapi tadi ya seiring dengan berjalannya waktu tumbuhnya oke, tapi berkembangnya khususnya komunikasi sosial itu lag gitu Pak. Jadi kurang lebih itu sejarahnya ya untuk anak saya ininya. Oke. Jadi bahwa dari pengalaman ibu sangat yakin sekali ya bahwa perkembangan atau kehadiran daripada autisme ini sangat relate sekali dengan kondisi psikologis pada saat ibu sedang mengandung gitu kurang lebih ya. Oke. Jadi tapi sekarang ibu sudah bisa mengcope itu ya, sudah selesai dengan kondisi psikis ibu terkait dengan traumatik yang ibu alami. Apakah sudah relate, sudah selesai menurut ibu? Mungkin sambil sepanjang umur ya Pak. Tapi sekarang sudah jauh lebih mudah untuk ibu. Iya, kalau awal-awal didiagnosis anak saya, kerja saya bangun tidur nangis, terus marah sama Tuhan, nanya kenapa ini harus terjadi. Seolah-olah hidup saya yang paling sedih hidupnya. Terus tapi ya itu tadi saya lihat suami saya tuh ini cukup partner yang sangat mendukung ya, walaupun laki-laki itu kan menangis ya Pak ya. Jadi dia nggak ikut menangis seperti saya gitu, nggak ada gunanya, maksudnya dia bilang nggak akan maju. Dan mungkin pesan juga ke Bapak, teman-teman di sini ya, nggak hanya saya ya, tapi di beberapa teman saya itu, rekan-rekan saya baik sesama dosen atau ketika saya di klinik itu banyak sekali yang dukungan dari suami atau keluarga itu kurang ya. Jadi saya sering menekankan bahwa nggak ada seorang orang tua, apalagi ibu ya, mau menerima kekurangan gitu ya, kekurangan dari anaknya, apalagi ketika didiagnosis ASD. Tetapi satu poin yang sangat penting bagi saya adalah orang tua dengan ASD itu sangat belajar dan dibentuk unconditional love gitu ya Pak Yovan. Semua orang tua pengen anak pintar, baik, soleha, inilah rajin ibadah. Tapi Tuhan mau gini, kalau anakmu Tuhan kasih dengan kekurangannya, kamu mau gimana? Tetap bersyukur, tetap bisa memberikan yang terbaik nggak buat anak kamu? Nah, saya pikir PR yang terbesar sebagai orang tua dengan ASD itu unconditional love sih Pak ya. Jadi ya itu yang saya pikir itu harus digali dan ya sambil menangis sih, sambil kadang aduh lulus dada, belum lagi kita bicara keuangan ya Pak Yovan. Nggak murah yang mengeluarkan ininya gitu ya, seolah-olah kita nggak punya duit ya. Memang mungkin kita punya duit tapi udah terserap hampir banyak ke anak kita gitu. Itu sih Pak Yovan ya. Jadi autisme ini sekedar untuk menginformasikan ke ayah bunda
beda ranah tuh dengan Down syndrome ya. Jadi Iya. artinya udah kita ngomongin hal yang berbeda tuh antara Down syndrome dengan autisme gitu. Di mana Down syndrome itu tadi yang Bu Sinta sampaikan bisa dicek pada beberapa periode kelahiran Kehamilan. mengandung gitu ya, Iya. kehamilan gitu ya. Down syndrome itu salah satunya dicirikan dengan bisa disebut sebagai sindroma mongoloid karena kan secara Wajah. wajah ya, secara facial itu kelihatan itu. Sementara kalau autisme nggak ada memberikan ciri di mana flat face gitu ya, wajahnya datar begitu. Oke, dari para ibu-ibu TE ada pertanyaan yang ingin digali dari Bu Sinta, silakan. Oke siapa? Ini ada pertanyaan dari live YouTube ya Pak, dari Bu Susan nih. Halo Bu Susan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana pendapat Ibu tentang diet terhadap anak ASD? Apakah Ibu menerapkan diet terhadap anak Ibu? Terima kasih. Gitu Bu pertanyaannya. Langsung to the point tuh. Poin. Ya, halo Bu Susan. Sebenarnya saya ada menyiapkan sedikit mini PowerPoint, tapi mungkin saya bisa sharing ya terhadap diet. Secara personal, ini kan kembali lagi ke personal ya. Untuk anak saya tidak menerapkan diet, even itu gluten dan casein free. Yang pertama, saya melihat sebagai prinsip seorang ahli gizi, kita itu prinsip gizi seimbang. Jadi makan beragam jenisnya dengan kualitas. Kita bicara kuantitas dan kualitas yang pasti ya, kualitas yang baik. Jadi saya justru lebih diet yang saya berikan adalah anak itu makan beraneka ragam sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan tergantung usianya gitu. Karena beda usia 0 bulan, maksudnya 6 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi saya mengikuti kebutuhannya. Dan beberapa literatur saya mengutip ini ya, Prof. Hardiono itu menunjukkan bahkan beliau juga aktif di dalam menulis ya, gluten dan casein supplementation itu tidak ada menyebabkan increasing symptom ASD gitu. Kadang kan orang mikir kalau dikasih gluten, casein atau misalnya yang manis itu anaknya reaktif gitu, nggak bisa belajar untuk anak ASD. Nah ternyata penelitian beliau, Prof. Hardiono, saya mengutip ya, Ibu bisa cek nanti di Akta Pediatrika, itu justru tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan. Jadi dan saya pernah ikut juga webinar pada saat itu dengan dokter gizi klinik. Kalau dokter Hardiono kan dia prof anak ya, kalau satu lagi dokter ahli gizi klinik, dia justru juga menyatakan gitu, kecuali anak Bu Susan memang menunjukkan gejala alergi. Jadi Bapak Ibu saya harapkan cerdas gitu ya. Jadi jangan pelan bulan-bulan. Misalnya ada orang memang ketika dikonsulkan oleh dokter memang tidak boleh mengkonsumsi karena mungkin ada riwayat gitu. Di kasusnya anak saya nggak ada diare, tidak menunjukkan gejala alergi, maka itu harus di stop. Tapi kembali lagi kalau ditanya, Bu sebagai seorang ahli gizi, gimana sih menanggapi anak yang mengalami alergi? Secara jujur justru saya menganjurkan tetap berikan alergennya, tapi pelan-pelan dosisnya gitu, kecil-kecil dinaikkan. Karena kalau belajar di imunologi, tubuh itu sebenarnya berespon terhadap alergen gitu. Jadi sedikit demi sedikit, jadi tubuh kita itu Bu didesain cerdas gitu ya. Oh ini alergen, tapi pelan-pelan ketika dia lama-lama, maka lebih anak itu terbiasa terhadap makanan tertentu. Nah ini tidak hanya pada anak ASD saya pikir ya, pada anak yang kalau kita temukan dia punya alergi ya, tapi kita berikan dosis sedikit, anak itu lama-lama alerginya itu berkurang. Gitu ya. Itu yang saya baca beberapa literatur ya Bu ya, dan saya kembali lagi kita sebagai orang tua cerdas, kita baca teori, kita harus bandingkan juga karena setiap anak itu berbeda gitu ya. Dan saya percaya setiap orang tua Tuhan kasih kecerdasan lah ya dalam menganalisisnya. Seperti itu ya. Bahkan ada beberapa penelitian terkait tadi yang alergen itu maladaptive behavior sama gastrointestinalnya disordernya itu juga banyak yang nggak terlalu berpengaruh. Justru yang kita perlu concern adalah picky eater pada anak ASD. Justru ketika mereka sangat picky, ya sangat terbatas makanannya, ini nanti akan berpengaruh ke status gizi. Gitu. Itu yang menurut saya harusnya yang lebih ditekankan itu, gitu. Karena nanti quality of life anak kita, gitu, anak ASD, udahlah dia punya masalah perkembangan, masa quality of life-nya juga terganggu gitu. Padahal bisa kita tanggulangi. Gitu Bu Susan, semoga bisa menjawab ya Bu ya. Jadi nanti akan ada sesi di mana Ibu akan bisa memberikan PowerPoint Ibu ya. Jadi kita akan berikan waktu ya untuk lebih detailnya. Cuman nantinya ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, jadi kita berikan dulu mereka bertanya gitu ya. Dengan demikian nanti kita bisa memberikan tambahan dalam wujud PowerPoint dari Ibu Sinta. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang sangat kuat sekali, menurut saya sangat bold sekali statement dari Ibu Sinta gitu ya, yang menyatakan bahwa ternyata kalau ada alergen justru harus diberikan alergennya. Betul ya Bu ya? Jadi iya, kalau saya Pak secara pribadi maksudnya temuan di pasien ya, tapi sedikit demi sedikit gitu ya supaya beradaptasi. Ini kembali lagi membuktikan teori pembelajaran itu bisa terjadi juga pada tingkat seluler. Iya, iya. Keren sekali. Jadi benar-benar bold statement bahwa kalau sekiranya alergi justru harus dikasih.
dengan demikian nanti pelan-pelan secara moderat ya, Dosis dia ya. akan bisa menyesuaikan diri gitu ya, bisa beradaptasi gitu ya. Justru yang harus disikapi dengan bijak itu adalah kenyataan mengenai picky eater-nya. Iya. Ketika itu dibiarkan justru nanti akan bisa berdampak buruk buat pertumbuhan gitu kurang lebih ya Bu ya. Iya, benar. Oke, Ibu TE silakan kalau ada tambahan lagi. Ini sih kan masih ada kok pertanyaannya, tapi mungkin mirip ya. Tapi nanti mungkin Bu Sinta bisa menjelaskan lebih detail. Jadi ini dari Bu Binar Kembara, yang sering saya baca, anak autis pantang gluten, coklat, susu, gula. Benarkah? Dan apakah semua anak ASD pantangannya sama? Dan jika memang dipantangkan, memang efek ke anak autis seperti apa? Mantap. Silakan Bu Sinta. Oke, terima kasih dari Bu siapa tadi ya? Bu Dina. Bu Dina ya. Dina. Oke, Bu Dina, hampir sama dengan pertanyaan Bu Susan tadi. Saya pikir ya, saya memang belum banyak ya, tapi salah satu jurnal rujukan saya yang tadi gluten dan casein supplementation. Jadi di sini penelitian ini Prof. Hardiono dan tim itu memberikan makanan yang mengandung gluten dan casein. Dan konklusinya dari penelitian ini adalah tidak ada reaksi peningkatan maladaptive behavior. Jadi kan kita suka ngelihat ya, saya juga secara pribadi ketika memberikan anak khususnya yang manis itu cenderung aktif ya, maksudnya kayak reok gitu ya, nggak bisa diam. Tapi ternyata kalau di tingkat tadi ya, beliau itu kalau secara awam kita lihat itu seperti lebih aktif daripada biasanya, tetapi ternyata di tingkat kedokteran itu mereka menemukan nggak ada peningkatan maladaptive behavior, malah mereka cenderung sepertinya, kalau saya tidak salah, ini nanti bisa kita baca bareng-bareng atau Ibu bisa baca nanti, itu sebenarnya respon si anak. Jadi maladaptive behavior-nya itu bukanlah sebuah hiperaktivitas karena makanan, tapi saya memang agak kurang bisa mendalami ya, tapi hasilnya itu adalah tidak menunjukkan peningkatan maladaptive behavior gitu ya. Bahkan secara tingkat molekul seluler, gastrointestinal symptom severity, bahkan ekskresinya di urin itu tidak membahayakan gitu. Jadi kembali lagi memang harus banyak kita baca penelitian terkait itu, tetapi saya itu tidak, karena saya ahli gizi ya, jadi tidak ada satu makanan yang harus kita benar-benar musuhi gitu. Jadi nggak ada satu makanan yang kita tuhankan gitu yang akan menyelesaikan semua masalah. Jadi saya prinsipnya kembali lagi, makan beraneka ragam, anak kita butuh happy juga merasakan manisnya hidup dan manisnya makanan gitu ya. Tapi porsinya. Jadi saya bilang, jadi ketika dia harus terapi atau yang memang dia harus konsen ya, anak saya memang agak saya kurangi gitu gulanya. Tetapi ketika saya berikan award, ya udah nggak apa-apa gitu. Masa dia nggak bisa merasakan manisnya hidup gitu ya Bu, apalagi manisnya makanan gitu ya. Sayang banget gitu hidupnya gitu. Tidak bisa merasakan manisnya hidup ya Bu ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan satu nih Bu. Jadi artinya adalah untuk mensiasati variasi daripada makanan ya, apakah perlu? Jadi pembedaan makan pagi, siang, sore, malam itu seperti itu apa diperlukan? Gimana? Kalau ibunya punya waktu ya monggo silahkan ya Pak. Kalau saya mah aduh kayaknya kalau pagi beda siang beda malam. Ya mungkin malam mungkin agak sedikit berbeda ya karena saya punya waktu luang, tapi karena saya kerja pagi dan siang itu biasanya relatif menunya sama. Terus malam mungkin agak sedikit berbeda. Dan saya selalu ingatkan beberapa ibu-ibu misalnya di klinik atau di tempat ini, makan itu nggak harus mahal ya Pak ya. Kadang orang mahal maunya salmon yang mahal-mahal ya. Yang penting itu berotasi aja kalau saya. Dari rotasi ya, kata ikan laut ataupun ikan tawar gitu ya, juga kita bicara tidak hanya kuantitas tapi kualitas gitu ya. Mungkin bisa lebih kembali ke organik, tetapi memang kalau memang tidak mencukupkan secara budget ya apa yang ada gitu Pak. Jadi kita tidak memaksakan gitu. Bu, 4 sehat 5 sempurna itu masih relevan nggak sekarang? Utamanya adalah susu. Jalan. Udah ketinggalan zaman ya Pak Yopan. Memang istilahnya memang lebih seksi gitu ya. Jadi memang istilah terbaru adalah gizi seimbang. Tapi memang kalah tanda kutip ya, pamor dan kurang tanda kutip seksi dibandingkan 4 sehat 5 sempurna ya. Kita itu yang paling bagus zaman dulu 4 sehat 5 sempurna kan seolah-olah susu adalah menjawab semua kebutuhan ya. Seolah-olah susu punya orang kaya, dengan susu semua zat gizi terpenuhi, tapi kan tidak ya. Yang penting seimbang. Seimbang kita ada lauk pauk hewani, nabati, karbohidrat, sayur mayur, buah seperti itu Pak Eva. Jadi terkait susu bagaimana keyakinan Ibu terkait susu dengan anak autis? Kalau tadi saya sampaikan kembali Bapak Ibu atau orang tua atau pengasuh itu tanda kutip cerdas ya. Kita bisa melihat apakah anak saya itu mengalami memang alergi ya, entah itu diare yang menahun gitu ya. Terus atau misalnya karena yang saya baca itu ya tadi ya beberapa literatur sekarang arahnya justru tidak ada
peningkatan increasing maladaptive behavior itu tidak ada gitu Pak. Jadi mungkin alergi iya, tetapi maladaptive behavior itu tidak ada. Tapi memang di beberapa produk susu itu diikuti dengan pemberian gula yang cukup tinggi. Nah itu yang saya temukan. Jadi produk-produk yang punya bahan dasar susu itu selalu diikuti rasa manis. Jadi kan tadi memang mungkin jangankan anak-anak ya Pak ya, kalau kita stres kita juga suka coklat, sesuatu yang manis, kita happy gitu ya, senang gitu ya. Jadi ekspresinya kita itu kan, ya kita Pak Yovan juga pernah ajari kita ya, bahwa kita itu beda mengekspresikan senang dengan anak SD. Bagi mereka itu memang tanda kutip ya, hiper gitu. Wah senang sekali gitu ya. Tapi bagi kita mungkin senang, tapi kita bisa kontrol. Dan somehow saya juga belajar ini Pak Yovan ya, saya mau lihat gimana sih apakah ketika saya kasih wafer atau sesuatu yang manis, bisa nggak anak saya itu mengontrol rasa senangnya. Nah itu yang saya juga lagi mau latih anak saya gitu. Boleh happy, boleh ketawa, senang gitu ya, tapi mungkin dia belajar juga dosisnya itu semakin naik misalnya manisnya, dia juga harus belajar untuk mengontrol rasa senangnya gitu ya. Jadi ayah bunda sekalian, jadi ini ada statement yang sangat penting menurut saya dari Ibu Sinta yang wajib untuk kita garis bawahi. Ternyata bahwa perilaku hiperaktivitas yang biasanya dihubungkan dengan setelah makan zat tertentu itu adalah permasalahan behavior gitu ya. Jadi bukan karena artiannya dia makan gula lalu kemudian dia punya hiperaktivitas meningkat, melainkan itu adalah tidak lebih daripada ekspresi rasa senang dia yang kemudian Ibu tadi larikan ke maladaptif gitu ya, perilaku maladaptif. Saya mau perjelas sedikit ya definisi, karena tadi Ibu banyak menyinggung mengenai perilaku maladaptif. Jadi supaya lebih jelas, perilaku maladaptif itu saya bacakan, itu adalah perilaku anak yang tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi sekelilingnya secara wajar. Jadi artinya kalau seumpamanya orang makan coklat gitu ya, mungkin enak, senang, manis gitu kan, dia mungkin tersenyum biasa, tapi ketika pada beberapa anak responnya itu justru adalah di 2 kalikan, 3 kalikan, atau mungkin di 10 kalikan. Nah, di situ yang disebut sebagai perilaku maladaptif gitu. Oke, Ibu Putri ada pertanyaan tambahan? Silakan. Saya sambil membaca juga di sini ada beberapa yang sudah masuk. Oke, sambil menunggu. Ada apa satu? Oh ya, silakan. Dari Bu Umah Corner katanya nih. Izin bertanya, apakah benar kandungan dalam daun kelor baik diberikan kepada anak ASD? Mantap. Daun kelor, Bu. Silakan, Bu. Makanan super katanya ya. Oke, terima kasih, Bu. Untuk penelitian yang saya baca terkait daun kelor pada anak ASD, saya belum baca, Bu. Cuman kalau kita bicara tentang daun kelor, tumbuhan itu baik ya, Bu. Serat dan daun kelor itu tinggi vitamin A. Jangankan pada anak ASD, pada ibu menyusui sangat disarankan. Jadi meningkatkan kuantitas vitamin A di dalam ASI. Nah, vitamin A itu apa, Bu? Kalau kita bicara tentang vitamin A, tidak hanya anak ASD, tetapi semua anak, bahkan orang dewasa. Kalau kita bicara vitamin A, pertama kita bicara tentang imunitasnya semakin baik, di mana tidak hanya anak SD ya, anak-anak pun rentan batuk, flu. Nah, membuat pertahanannya itu pakai apa? Ya, vitamin A itu tadi sendiri. Jadi, apalagi kalau kita bicara tumbuhan ya, Bu, sayur-mayur, walaupun kadang anak saya agak susah ya, pagi juga kadang saya, atau misalnya bekalnya makan siang, saya kadang tidak membekali sayur, tetapi di rumah saya bahkan kadang habis bangun pagi itu saya kasih buah. Jadi kalau sejauh ini tumbuhan atau sayur-mayur itu saya harapkan itu tidak dibatasi kepada anak. Bahkan sekarang kalau kita lihat isi piringku, pedoman ketika makan, harusnya lebih banyak sayur dibandingkan karbohidrat, yang memang saya sendiri masih sulit untuk menerapkan ke anak saya ya. Tapi sebenarnya udah harus lebih banyak sayur. Jadi daun kelor ketika ibu memberikan kepada anak bagus, karena memang vitamin dan mineralnya cukup tinggi daun kelor dalam satu porsian dibandingkan dengan jenis sayuran lainnya, begitu, Bu. Jadi Bu, penting untuk ayah bunda simak bahwa Ibu Sinta adalah sebagai praktisi gizi justru tidak menerapkan diet ketat kepada putranya, betul ya, Bu? Iya ya Pak Yovan, saya nggak membatasi sekali. Ya, jadi artinya makan coklat atau makan biskuit atau makan wafer tadi oke-oke aja, Bu ya? Iya, justru memang sekarang anak saya itu tadinya saya takut ya, karena dulu suka banget susu. Sekarang saya sampai takut, saya pingin anak saya itu saya sempat marahin, sekarang malah nggak mau susu. Tapi bukan karena trauma ya, ternyata dia bosan. Jadi akhirnya sebagai sumber kalsium dan D3, saya tawarin yogurt dan punya lactobacillus ya Pak ya, flora yang bagus untuk ususnya gitu. Jadi cenderung anak saya, kadang kan masalah anak balita itu adalah ini ya, diare. Nah, anak saya itu jarang diare. Susu, yogurt saya nggak pernah batasi. Jadi nggak dibatasi malah ya oleh Ibu. Karena saya menemukan anak saya sekali lagi tidak mengalami alergi ya Pak. Tidak mengalami alergi, justru membuat anak saya tidak diare gitu. Jadi justru menurut saya itu
di anak saya itu tidak saya batasi gitu. Bu, sambil menunggu, apakah Ibu mau sharing sekarang? Oh ya boleh, tapi mungkin nggak banyak kali Pak Oh, Yofan. nggak ada masalah. Ini Kalau saya bahas sudah makanan berikan soalnya ini berapa juga. SKS kita. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, cuman artinya saya mencoba untuk mengklasifikasikan dan mengkotakkan supaya sama dengan sejalan dengan slide Ibu. Silakan Bu. Itu sudah saya berikan bisa untuk share screen. Oke, saya izin share ya Pak. Jadi kayaknya agak nggak Abdul kadang kalau nggak ada materi sedikit Pak ya. Tapi Mantap. saya bukan ini ya promosi. Tapi udah kelihatan nggak ya Pak ya? Ada Bu. Nggak banyak kali Pak. Saya takutnya karena Ada si awalnya Ganteng, Mas Ganteng. saya takutnya trauma belajar gizi gitu Pak. Ini saya sih ininya. Jadi ini anak saya yang saya bersyukur ini anak-anak saya yang ASD, walaupun sulit, Bapak Ibu di sini nggak sendiri ya. Jadi Bapak Ibu nggak sendiri, jadi saya juga sudah melewatinya, tapi saya juga sambil belajar. Ini anak saya yang ganteng ini, memang menurut penelitian ini ASD itu bagian dari penyakit yang terikat pada pada gen X. Jadi laki-laki itu kan XY ya. Jadi ketika X-nya itu saya lupa nama istilah medisnya. Pada X-nya kena, dia akan kelihatan begitu autism. Sementara pada perempuan karena dia ada dua X-nya, XX, kalau laki-laki kan XY. Jadi bisa menjadi carrier. Jadi mungkin saya itu carrier gitu. Suami saya mungkin tidak. Tetapi ketika muncul anak laki-laki, kelihatan gitu langsung dia mengalami autism. Jadi memang prevalensi laki-laki itu lebih tinggi mengalami ASD dibandingkan dengan perempuan. Dan beberapa klinik yang saya jalani juga masih lebih banyak anak laki-laki gitu dibandingkan perempuan. Sejauh ini foto adik ini saya ipar nikah. Sejauh ini saya dikasih Tuhan satu laki-laki sebagai pria suami saya. Cukup satu aja Pak Yofan ya. Kalau dua udah pusing saya. Satu aja udah pusing gitu ya. Teman saya ini. Dan saya tadi ya, saya ibu bekerja. Mungkin saya boleh sharing juga sedikit Pak Yofan ya. Jadi ada salah satu tantangan ketika saya punya anak ASD, ada satu dari keluarga yang menurut saya membuat saya itu sedih sekali ketika dia bilang gini, kamu sekalipun nanti jadi profesor, kamu itu nggak ada gunanya gitu. Kalau anak kamu ASD, kamu harusnya berhenti bekerja. Saya di situ nangis Pak Yofan. Karena Tuhan, segitunya ya, jadi seolah-olah dunia itu saya runtuh gitu. Jadi saya nggak mau bilang Bapak Ibu gini ya, saya nggak bilang ayo ibu-ibu bekerja atau ayo ibu-ibu kita tinggalkan gini. Jadi kembali lagi Bapak Ibu harus lihat rumah tangga Bapak Ibu, keluarga Ibu seperti apa. Karena menurut saya bagaimana kita tanda kutip tadi waras sebagai seorang ibu, kalau kita memang bisa waras mengerjakan sebagai ibu dan bekerja, kenapa enggak gitu ya. Jadi itu satu hal mungkin karena saya punya tadi background, mungkin saya orang Batak ya. Karena salah satu memang filosofinya anak adalah harta gitu. Tapi saya pikir apakah dunia saya harus runtuh, dunia saya itu harus selesai, saya harus melepaskan siapa diri saya ketika anak saya ASD gitu ya. Jadi itu satu sisi ada keluarga yang mendukung, ada satu keluarga yang sangat keras yang meminta saya berhenti kerja. Tapi ada satu pesan memang dari ibu saya mendiang sebelum beliau menutup mata, itu beliau mengingatkan bahwa jangan telantarkan anak kamu, namanya Basten ya. Jangan telantarkan Basten, apapun yang terjadi kamu harus perjuangin. Jadi itu sebuah pesan singkat sebelum meninggal di tengah-tengah kesakitannya beliau menderita kanker, dia tuh ingat gitu anak saya. Jadi itu yang membuat saya itu berjuang gitu, berjuang sebagai seorang ibu, bekerja di rumah dan bekerja di kantor gitu. Jadi bahkan ini satu poin ya Pak, saya suka ingatin mahasiswa. Saya itu dulu bingung gitu waktu kalau saya mau sekolah S3 apa ya Tuhan novelty yang harus saya angkat. Jadi di situ saya baru sadar, jadi dapat ide gitu ya. Mungkin ketika punya anak ASD itu membuat saya inspirasi gitu, inspirasi bahwa ya udah nutrition in ASD gitu yang masih sangat jarang diteliti orang gitu. Jadi Bapak Ibu di sini saya pikir kita jangan lihat susahnya mendidik anak ASD gitu, tapi apa yang harus blessing in disguise-nya, apa yang bisa kita jalanin gitu. Jadi nggak menggerutu gitu. Itu sih Pak ya. Ini tadi saya bilang sign of language delay yang paling sering menonjol kan aspek komunikasi ya. Saya menemukan ada keterbatasan di anak, terus tadi ya saya ada masukan dari Prof. Ardiono, terus sign of autism. Nah mungkin ini maaf Bu, ini nggak jalan loh Bu. Masa sih? Iya. Oh, sampai di mana tadi ya? Jadi milik Ibu PowerPoint ini belum jalan itu di tempat kami. Nggak tahu di tempat Bu Emi. Oh di layar, oke, coba saya ini. Ini udah Pak? Nah, mantap. Ya nggak apa-apa, tadi saya lupa yang layar kali ya. Jadi kembali ke pedoman gizi seimbang tadi ya, tadi 4 sehat 5 sempurna memang itu sudah tanda kutip ketinggalan zaman dan memang kurang seksi ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna, tagline yang mudah diingat masyarakat. Jadi memang PR kita sebagai seorang ahli gizi dan orang kesehatan memang harus menggembar-gemborkan kembali bahwa tadinya ada 13. Jadi kita kasih masukan terlalu banyak, jadi turun menjadi 10 pedoman gizi seimbang. Jadi ini tadi saya bilang, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi kenapa? Karena
kami percaya sebagai ahli gizi dan sudah ditemukan oleh beberapa peneliti, satu bahan makanan itu tidak menjadi bahan makanan yang kita tuhankan gitu, yang superfood. Oke, superfood, tetapi kita tidak pernah menemukan istilah perfect food. Nah, Bapak Ibu itu harus ingat, tidak ada istilah perfect food, tapi superfood. Kalau super, tetapi dia tidak perfect. Jadi artinya tidak ada satu bahan makanan yang mampu mencukupkan semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kita butuh bahan makan beraneka ragam. Nah, ini salah satu secara personal saya itu mengambil kesimpulan bahwa anak saya itu tidak bisa saya cut makanan tertentu yang benar-benar dia nggak boleh makan gitu. Kalaupun saya menemukan di lain waktu nanti ada alergi, saya harus pelan-pelan memberikan dosis. Jadi satu makanan punya zat alergi, tetapi dia punya zat gizi lain. Misalnya susu. Oke, dia ada alergen kasein. Tapi kalau kita bicara komponen protein, kalsium, D3, jadi satu bahan makanan tadi kita harus punya konsep, punya daftar zat gizi di dalamnya. Mungkin dia bersifat alergi, tetapi ada kandungan zat gizi yang lain dari satu makanan ini, gitu ya. Jadi biasakan konsumsi beraneka ragam. Karena tadi yang kedua adalah karena kita hidup di zaman yang industri yang zaman modern, penggunaan pestisida sangat besar-besaran. Jadi hampir setiap makanan, saya tidak bilang 100%, tapi hampir setiap makanan itu punya zat pestisida, ya, pestisida dan racun. Hampir di setiap makanan. Sehingga kalau kita makan makanan jenis tertentu setiap hari itu tuh saja, maka tadi timbal atau misalnya logam atau pestisida, makin lama dia akan menumpuk Bapak Ibu. Tetapi kalau dia beraneka ragam, dia dosisnya kecil. Kenapa? Karena kita konsumsinya dikit dan frekuensinya jarang. Beda dengan makanan yang kita makan selalu itu saja. Karena frekuensinya sering, maka logikanya kuantitasnya semakin bertambah, ya. Tapi frekuensinya jarang, maka kuantitasnya dalam tubuh kita itu akan berkurang. Saya tertarik dengan ada beberapa sharing gitu ya ke teman-teman yang di klinik atau di tempat saya bawa anak saya itu sebelumnya terapi, mereka itu memang membawa anaknya analisis ya, timbal kalau nggak salah atau logam gitu dalam tubuhnya. Lalu waktu itu temannya saya itu anaknya perempuan. Terus saya bilang, terus gimana waktu itu? Jadi anaknya nggak boleh makan dong, saya bilang gitu. Karena kalau kita bicara laut kita itu justru di Jawa ya, khususnya di DKI Jakarta, itu banyak sebenarnya sudah limbah logam itu sudah banyak sebenarnya. Logam berat itu. Jadinya gimana? Nggak boleh makan ikan. Padahal ikan kan kita nggak bisa bicara tadi ya, nilai negatifnya logam. Tetapi nilai baiknya apa? DHA, EPA, omega 3. Apakah anak kita itu harus kehilangan itu gitu ya? Jadi saya bilang berikan, tetapi tolong diiniin gitu, diberikan aneka ragam menu gitu. Misalnya ikan ganti ke daging, ikan lagi atau apa itu harus diganti gitu. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa terjadi makan beraneka ragam itu baik untuk tubuh. Lalu konsumsi panganan manis, asin dan berlemak. Ada kata batasi, tetapi bukan kata tidak boleh sama sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi batasi. Tadi saya bilang alangkah sedihnya anak kita tidak bisa menikmati makanan yang manis gitu kan. Itu kan manisnya hidup. Manisnya hidup gitu ya. Boleh tapi batasi gitu ya. Jadi kenapa harus dibatasin? Karena itu tadi diabetes mellitus, asin apalagi ya. Asin itu kan makanan manis, asin dan berlemak itu seperti sebuah ini ya. Kadang ketika kita makan 10 gram lama-lama kan naik gitu, itu yang kita harus tadi batasi gitu, karena adanya kecenderungan untuk naik gitu dosisnya ya. Lebih gampang naik daripada turun, Bu. Iya, seperti narkoba gitu ya Pak, makin lama makin naik dosisnya sebenarnya. Sifatnya ya, sifat manis, asin dan berlemak gitu ya. Lakukan aktivitas fisik yang cukup, lalu pertahankan berat badan ideal. Kalau saya tarik secara personal keadaan anak saya, terus yang saya suka amatin gitu ya di klinik atau di tempat terapi, saya lihat ada dua pendulum atau arah yang terlalu ekstrim. Saya tuh melihat ada anak yang cenderung terlalu gemuk pada anak ASD, ada yang terlalu kurus. Gitu. Yang kalau kita tarik ke quality of life-nya mereka itu menurut saya nanti banyak gitu. Kalau apalagi kita bicara balita, perkembangan otaknya itu akan terjadi delay kurangan gitu ya untuk yang khususnya yang stunting. Nanti mungkin ada bahasan lainnya. Jadi aktivitas fisik jadi salah satu yang saya syukurin ketika di terapi TML, mungkin dari sisi sensori memang dilatih, tapi saya lihat aktivitas fisiknya yang saya sukai yang diberikan di TML ini. Jadi bukan promosi ya Pak Yovan atau Bu Emi ya. Jadi memang saya apresiasi karena sesuai dengan ilmunya saya gitu, memang butuh aktivitas fisik gitu ya. Jadi apalagi di ruangan terbuka di TML, sekali lagi saya tidak dibayar oleh Pak Yovan dan Bu Emi, karena menurut yang saya pelajari ketika seseorang beraktivitas di bawah sinar matahari, metabolisme tubuh itu akan mengubah provitamin D3 menjadi D3. Kita itu heboh pada saat COVID, minum D3, tapi kita hidup di lingkungan tropis. Alangkah baiknya Tuhan, hidup kita di daerah tropis, tapi anak kita itu anehnya kita larang aktivitas fisik di luar. Jadi dan itu membuat anak happy. D3 selain meningkatkan imunitas tubuh, membuat rasa bahagia. Jadi bagi saya secara pribadi
saya setuju juga dengan program di sini bahwa jam 9 sampai jam 11 pagi atau jam 8 sampai maksimal 11 pagi atau 12 itu adalah waktu terbaik anak-anak, tidak hanya anak-anak, orang dewasa bahkan lansia terpapar sinar matahari. Ya, tapi jangan lupa juga boleh pakai sunscreen supaya kalau yang takut hitam gitu ya atau takut kulit gitu ya. Supaya tadi yang mempertahankan berat badan yang ideal ya. Lalu biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi secara kualitas juga ya Bapak Ibu ya. Kita juga harus sesuatu yang kalau misalnya punya uang lebih, boleh mengkonsumsi makanan yang organik gitu ya. Lalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, karena memang data Riskesdas, riset kesehatan dasar kita itu masih menunjukkan begitu besarnya angka diare pada anak-anak. Nah, diare ini nanti sangat juga mempengaruhi nanti daya serap usus ya, dan kualitas penyerapan makanan. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi apapun itu tidak harus yang mahal, disyukuri yang mampu dibeli. Lalu biasakan baca label pada kemasan pangan. Karena khususnya BTP ya, bahan tambahan pangan, tidak hanya pada anak ASD saya pikir, tetapi kita sebagai orang awam, orang yang tidak mengalami masalah ya, itu sangat kita harus pintar melihat BTP, bahan tambahan pangan, entah itu berwarna itu atau pengawet atau misalnya pemanis buatan, khususnya yang aspartam dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan soalnya karsinogenik ya. Banyak makan buah dan sayur, walaupun saya juga suka miss ya, agak malu juga saya sama Bu Emi nih, atau tim ya, lihat menu yang saya kasih ke anak, kadang memang buah itu kadang saya kasih, kadang enggak, tapi kadang kalau saya enggak bekalin di anak, biasanya anak itu pagi itu bahkan bangun tidur itu saya berikan buah, dan menurut penelitian terbaru justru makan buah dulu baru makan makan makanan utama. Pertama supaya tidak menaikkan indeks glikemik yang terlalu drastis. Indeks glikemik itu gini Bapak Ibu, orang diabetes, kenapa diabetes? Gula darahnya naik tiba-tiba karena insulinnya sudah tidak sensitif lagi. Jadi salah satunya sekarang di luar negeri itu mulai menerapkan justru makan buah dulu baru makan makanan utama gitu ya. Jadi anak saya pagi-pagi saya kadang kasih ini buah ya, entah itu pir atau sesuatu yang memang crunchy, dan anak saya masih mengalami ada juga picky eater ya, buah tertentu doang dia mau makan, pir, apel, masih di ranah itu ya. Jadi belajar juga makanan buah yang lain. Minum air putih yang cukup dan aman, dan ini PR juga saya pikir ada anak-anak tertentu yang kayaknya ya untuk ASD itu rasa hausnya itu kurang gitu ya, nggak sensitif. Jadi jujur saya itu agak ini ya, memaksakan sekali anak saya minum air putih. Kenapa? Nanti kita bicara tentang ginjal ya. Kalau kurang air minum, ginjalnya akan berat bekerja, dan juga minum juga air. 70% tubuh kita itu adalah cairan. Lalu biasakan sarapan pagi gitu. Lalu untuk isi piringku, jadi ini agak pecah ya gambarnya, tadi saya bilang Bapak Ibu ya, makanan pokok itu sekarang hampir sama porsinya dengan sayuran gitu, bahkan mungkin lebih besar 5% gitu yang sayuran, karena supaya memenuhi kebutuhan zat gizi, lalu buah-buahan, lalu lauk pauk gitu. Maaf ini agak pecah gambarnya ya. Lalu cuci tangan, olahraga, aktivitas fisik, minum 8 gelas sehari. Ini menarik loh Bu, jadi konten sayur itu adalah sepertiga ya? Iya, udah naik sekarang Pak. Iya, tinggi sekali loh itu. Iya, karena studi kita menggambarkan sebenarnya target kita itu kurang lebih 30 gram serat. Maaf, 30-300 saya lupa ya dalam sehari. Nah, kita juga banyak ini ya Pak, sayur itu nanti relatednya ke obesitas, ke diabetes, even itu cancer Pak. Indonesia lagi naik angka itu, jadi kita nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga Amerika lagi digalakkan mengkonsumsi serat gitu Pak. Nah, kenapa sayur lebih besar daripada buah? Karena buah itu kan mengandung ini ya Pak ya, kalori rasa manis, karbohidrat, sehingga dia gulanya tadi ya. Makanya kalau sayur itu dibandingkan buah, jika kita bandingkan sayuran dan buah, mana lebih banyak seratnya dengan gramasi yang sama, itu jauh lebih banyak sayurnya masih. Misalnya 100 gram buah sama 100 gram sayuran, seratnya misalnya di sayuran mungkin bisa 40 gram, di buah hanya mungkin 20 gitu atau 25 gitu. Makanya lebih banyak ditekankan di sayur gitu. Berarti ini benar ya bahwa fruktos itu justru jelek gitu ya? Iya Pak, kenapa Pak? Fruktos itu terlalu banyak justru jelek gitu ya Bu ya? Iya, fruktosa kan turunan dari glukosa sebenarnya Pak. Yang paling sederhana dipecahin jadi glukosa. Itu tadi. Kita bicara tentang resisten insulin, tapi bukan bicara tentang maladaptive behavior tadi ya Pak ya. Iya. Oke Bu. Lalu ini selanjutnya tadi saya beberapa pertanyaan Ibu Susan, Ibu Tin kalau nggak salah tadi ya. Ini tadi ya, gluten and casein supplementation does not increase symptoms in children. Jadi kalau conclusionnya di sini dilihat bahwa gluten casein to children with SD, orang dengan ASD, anak ASD selama 1 minggu tidak meningkatkan maladaptive behavior. Bahkan ketika dilihat secara saluran cerna, gastrointestinal symptom severity-nya, bahkan di urinerinya itu juga tidak ada perubahan. Jadi Bapak Ibu kalau maaf, memang kita orang awam, tapi silahkan merujuk ke jurnal ya Bapak Ibu ya. Jadi
Karena apa? Karena ini ketika neliti itu perlu sampel Bapak Ibu. Jadi tidak bicara tentang 1-2 anak, tetapi beberapa anak yang digeneralisir gitu. Dan ini salah satu jurnal yang menurut saya itu udah Scopus, jadi bisa dipercaya gitu ya. Tadi menjawab yang pertanyaan tentang gluten casein. Lalu mungkin ini terkait ini ya, terapi ya. Kenapa saya mempercayakan anak saya untuk diterapi gitu? Karena ada beberapa orang yang ya udahlah anak saya disekolahin aja, terus ada yang pijat gitu ya. Berharap anaknya tanda kutip sembuh dari ASD-nya. Nah, saya sambil baca, sambil pelajari gitu di beberapa jurnal, ya terapi itu memperbaiki tadi ya, gross motor profile-nya, dan ada hubungannya dengan socialization skills in children with ASD. Jadi memang berat mungkin dari sisi dana, tetapi tadi ya, kalau saya lihat terapi itu justru beberapa penelitian menunjukkan lebih efektif gitu ya, membuat khususnya socialization skill untuk anak ASD seperti itu. Jadi saya itu bukan karena ikut-ikutan orang gitu anak saya diterapi, tapi memang ada penelitiannya ya gitu ya, dan sekali lagi itu dari jurnal yang memang terpercaya gitu ya. Ini juga maladaptive behavior and gastrointestinal disorder ya, untuk di anak ASD. Nah, conclusion-nya adalah maladaptive behavior in ASD children nggak ada hubungannya dengan gastrointestinal symptom. Jadi bahkan untuk masalah gastrointestinal seperti diare itu tidak menyebabkan maladaptif. Jadi kadang orang jangan-jangan karena anak saya diare minum susu makanya dia hiperaktif. Enggak gitu ya. Tetapi ya mungkin tadi gitu ya, namanya kita kayak tadi senang, happy. Ya memang mereka tuh harus kita ajarin aja gimana sih cara happy yang benar. Meregulate itu ya Bu ya. Benar. Bahkan yang lebih lanjut ini kalau kita bicara mungkin Bapak Ibu ada yang orang medis di sini, intestinal inflammation itu tidak ada perbedaan untuk protective. Jadi ya udah gitu ya. Jadi nanti bisa diakses ya atau misalnya bisa dicari ya. Kata kuncinya mungkin dengan Prof Ardiono. Ini juga ya positive behavioral effect of sensory integration. Kadang orang mikir anak saya itu belajar bicara SI-nya nggak perlu gitu kan. Penting dia bisa ngomong, bisa berkata-kata. Nah, padahal memang itu semua positive behavioral effect lahir dari sensory integration. Sekali lagi memang ini bukan ranahnya saya karena saya ahli gizi, tetapi tadi ya saya menekankan, menguatkan Bapak Ibu, kenapa sih anak kita itu harus diterapi? Karena kembali lagi ya, orang-orang yang menulis ini memang kalau kita lihat track record-nya adalah orang-orang yang memang membuktikan bahwa kegiatan terapi itu berpengaruh secara positif ke anak ASD khususnya. Lalu mungkin tadi ya sedikit tentang status gizi. Ya memang ada indikatornya ya. Kita sebagai ahli gizi itu ada indikatornya, berat badan, tinggi badan. Memang dikategorikan ada anak yang berat badannya sangat kurang. Lalu berdasarkan penelitian Bapak Ibu, khususnya untuk yang Baduta ya, Baduta bawah 2 tahun, selama 3 bulan anak ibu atau bapak tidak naik berat badannya, maka terjadi stagnansi tinggi badan. Saya ulangi gini. Misalnya gini ya, gampangnya. Kalau anak kita selama 3 bulan tidak terjadi kenaikan misalnya 500 gram atau misalnya 200 gram atau mungkin 1 kilo, tinggi atau sentimeter tinggi anak kita itu nggak bertambah. Kenapa? Karena kalau anak kita mau nambah tingginya, kita harus tambahin dulu beratnya. Jadi berat dulu nambah, baru tinggi nambah. Jadi keadaan stunting atau pendek sebenarnya menggambarkan kondisi laten status gizi seseorang dalam waktu yang lama. Jadi kalau kita bilang, ini orang ini pendek. Kalau pendek gimana? Berarti status gizinya itu selama beberapa bulan atau beberapa tahun mengalami status gizi kurang. Nah ini saya nggak dapat gitu fotonya, tapi saya ingat waktu saya kuliah di FKM UI ada, kalau saya nggak salah, FKM UI kerjasama dengan, saya lupa ya, WHO atau apa saya lupa. Waktu itu di foto MRI gitu, anak stunting otaknya, anak stunting atau orang dengan stunting dan non stunting. Jadi MRI-nya itu menunjukkan bahwa tanda kutip benar ya kata peribahasa bahwa bodoh itu otaknya kosong. Jadi lebih kosong lobus-lobusnya pada anak stunting dibandingkan yang non stunting. Nah, integrasinya apa untuk anak ASD? Ketika anak kita ikut terapi, mereka kan butuh kecerdasan ya. Maksud saya, diajarin ini, mereka mengerti lalu mengulangi. Nah, ketika anak itu mampu mengerti dan mengulangi setiap kegiatan entah itu sensori menurut saya itu TW, itu bicara tentang otak menurut saya. Jadi nggak akan lepas gitu ya. Nutrisi dengan ASD. Tapi saya nggak bilang bahwa dengan nutrisi yang baik, ASD itu akan hilang. Tidak, ini kan jati diri mereka. Tuhan ciptakan mereka ASD. Kita harus syukuri mereka ASD. Sama kayak saya mungkin orangnya cerewet. Saya hidup dengan kecerewetan saya. Jadi bagaimana kita mau anak kita itu ASD, tetapi ASD yang optimal, kita akan bicara tentang menurut saya otak. Nah, bagaimana kita bicara tentang kualitas otak yang baik? Maka kita bicara terlebih dahulu dari status gizi. Dari mana status gizi yang baik? Kita bicara tentang kualitas makanan, sekali lagi kuantitas dan kualitas makanan yang terbaik yang boleh dikonsumsi anak kita. Jadi sekali lagi saya agak promosi tentang gizi ya. Jadi karena memang gizi tidak bicara tentang kualitas otak, kita bicara juga tentang kekebalan tubuh. Ya, jadi untuk ini jarang saya pikir untuk anak SD ya, kategori sangat tinggi itu jarang, tapi biasanya kalau ada Bapak Ibu mengalami anaknya kok terlalu tinggi ya, itu boleh nanti lihat bagaimana
hormon pertumbuhannya ya. Jadi seperti itu. Terus ini tadi untuk antropometri tahun 2010 biasanya kita akan melihat menilai indikator itu tidak hanya tinggi badan, tapi berat badan per umur. Kita kategorikan seseorang itu di mana, tinggi badan per umur seperti apa. BB per TB itu menunjukkan orang gemuk, normal atau kurus. Ini BB-nya itu dalam tahun ya Bu ya? Umurnya dalam tahun ya? benar, dalam tahun. Jadi untuk yang sampai usia 17 tahun ke bawah, kita pakainya berat badan per umur, tinggi badan per umur, lalu berat badan tinggi badan. Tapi kalau sudah 17 tahun kita pakai IMT Pak, gitu ya. Tidak pakai umur lagi patokannya. Ini tadi batasannya berat badan itu ada yang aman itu di ini ya, di median, ranahnya di median, berat badannya sampai ke 1 SD. Jadi terlalu gemuk juga kasihan gitu anaknya. Tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, saya itu mengamati kadang kita itu berada di dua posisi yang terlalu ekstrem gitu anak ASD-nya. Ada yang terlalu gemuk, ada yang terlalu kurus. Apa sih Bu Sinta efek dari anak ASD itu terlalu gemuk? Menurut saya tidak hanya untuk anak ASD ya. Kita aja yang normal, kalau terlalu gemuk itu nanti bicara tentang tadi quality of life-nya. Nanti dia gampang terserang penyakit kardiovaskular gitu ya, sakit PJK, ya jantung, diabetes mellitus, ginjal, bahkan kanker gitu. Kalau terlalu kurus bagaimana Bu Sinta? Maka kita bicara tentang nanti kekebalan tubuhnya. Mohon maaf, nanti anaknya akan sering sakit gitu, dikit-dikit sakit. Kenapa? Karena asupannya kurang. Nah, kita itu kalau bicara tentang kalau sakit kan heboh ya makan vitamin dan lain-lain. Nah, itu semua apa yang kita makan itu karena kurang, anak kita misalnya kurang makannya, zat gizinya kurang, maka kekebalan tubuhnya akan kurang. Nah, cenderung lebih mudah sakit. Negatifnya apa? Negatif efeknya adalah kalau sakit ya jarang terapi. Kalau jarang terapi ya anak kita itu nggak bagus gitu, nggak meningkat skillnya gitu ya. Lalu tadi sakit, lalu yang kedua adalah kita bicara tentang khususnya di balita ya atau baduta itu bicara tentang tumbuh kembangnya otak gitu ya. Bertambahnya sel otak, lalu komponen-komponen otak yang tidak bisa kembali lagi. Jadi sebaiknya sih di ranah ini tadi ya, min 1 SD sampai plus 1 SD. Jadi yang normal saja, kalaupun plus 1 SD it's okay ya. Jangan sampai di merah. Nah ini mungkin Bapak Ibu pernah punya ya, KMS, kartu menunjuk sehat, anak perempuan dan laki-laki memang agak beda sedikit saja untuk indikatornya, tapi sebaiknya di ranah yang hijau gitu ya, untuk mengalah apa. Prinsipnya kalau tumbuhnya baik, pertumbuhan baik, di status gizinya baik, maka nanti intelektual juga bagus ya, kekebalan tubuh bagus ya, dan juga kesehatannya nanti baik juga ya. Ini hanya tren aja pertambahan pertumbuhan anak untuk baduta ya, karena ini periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Ya, nanti boleh nanti sharing. Nah, identifikasinya tadi ya mungkin kalau kita lihat kenapa seseorang itu status gizi itu tidak hanya tentang kekebalan tubuh dan penyakit, tapi berhubungan juga dengan kematian, Pak Yovan ya, dan Bapak Ibu di negara-negara yang cukup lebih miskin dari Indonesia, keadaan malnutrisi itu bisa menyebabkan bahkan kondisi ekstrim adalah kematian ya. Jadi tidak hanya sakit tapi langsung kematian. Nah, ini yang paling mudah ya Bapak Ibu bisa temukan. Kita bisa intervensi dari asupan makanan, sekali lagi harus beraneka ragam ya. Dan ini ada alur bolak-balik antara kurangnya asupan gizi dengan penyakit dan kelebihan asupan gizi juga dengan penyakit. Ini ketersediaan pangan tingkat rumah tangga. Saya tekankan tidak usah pikir mahal, tidak usah harus ribet atau kekinian, apa aja yang ada yang penting beraneka ragam. Perilaku atau asuhan ibu dan anak yang kurang. Saya pikir tidak lagi ibu ya, ibu dan ayah juga bagaimana mengasuh. Picky eater salah satunya karena pola asuh. Jadi karena ibunya yaudah menyerah dengan anaknya mau makan itu aja, jadinya anak picky eater. Jadi picky eater, jadi saya juga anak saya Baston, itu kadang saya paksa ya harus mengubah makanan supaya tidak rigid ya. Lalu kurangnya pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak sehat. Ini tadi picky eater ya. Food selectivity in children with autism, ini banyak sekali terjadi. Bahkan ada analisis typical developing children-nya. Nah, hasilnya juga ada hubungannya ya bahwa perilaku food selectivity juga menggambarkan perkembangan anak yang ASD. Jadi ada juga tumbuh kembang untuk anak ASD ya. Itu Pak Yovan, mungkin tidak terlalu banyak yang kita bisa share, mungkin bisa sharing nanti pada saat di grup atau misalnya di lain kesempatan. Seperti itu Pak Yovan, semoga Bapak Ibu dan mungkin terapis bisa mengerti ya dengan bahasa yang sederhana, walaupun tidak sederhana. Gitu Pak ya. Itu sederhananya begitu, gimana nggak sederhananya loh. Ya mungkin sambil ngobrol gitu. Oke, tadi ada hal yang menarik Bu. Di slide paling akhir ya, itu artinya food selectivity dikaitkan dengan apa ya? Ini resultnya dia saya kurang ini ya Pak, maksudnya kurang mendalami banget sih. Saya baru juga dapat. Jadi dia menemukan bahwa anak ASD itu banyak menunjukkan gejala menolak makanan. Jadi menolak makanan tertentu. Jadi kebetulan skripsi mahasiswa saya itu juga lagi ngerjain ini sih Pak. Jadi ada kriteria anak yang menolak makanan. Gitu. Jadi memang ada gangguan kadang ya. Saya nggak tahu nih, cuman di
saya punya pengalaman ya dengan usia anak saya Boston itu dengan ASD ada yang bahkan untuk anak sudah SD sekolah dasar itu masih bubur gitu. Jadi dia mengalami food selectivity yang cukup ekstrim. Dan ada hubungannya dengan limited food repertoire. Apa ya kita bilangnya secara awam ya, saya belum dapat. Daftarnya gitu ya Bu ya? Iya. Listnya begitu ya? Oke. Dan ada hubungannya dengan perkembangannya, typically developing children. Jadi kayaknya saya belum baca dengan dalam, tapi ada hubungan antara semakin sering atau semakin anak itu picky eater, perkembangannya itu juga terganggu. Jadi mungkin nanti bisa kita ini lagi bahas lagi, apakah memang kalau dia tidak picky eater, perkembangannya itu baik atau semakin lama gitu. Kalau saya tangkap di sini Pak ya, kalau di result dan discussion-nya gitu ya. Ya, ini menarik ya. Jadi artinya adalah ada pernyataan yang cukup banyak sekali pernyataan yang penting-penting dari presentasi Bu Sinta barusan gitu ya. Salah satunya adalah kenyataan bahwa permasalahan pertumbuhan tadi ya di diagram yang tadi Bu, slide ketiga, slide keempat saya lupa. Itu artinya salah satu disebabkan oleh karena pola asuh ya. Jadi pola asuh itu sendiri juga sangat berpengaruh terkait dengan pertumbuhan. Salah satunya adalah mengikuti. Nah ini dia perilaku asuhan ibu dan anak gitu ya. Jadi ketika ibunya atau orang tuanya mungkin mengikuti anaknya nggak mau makan ini, anaknya nggak mau makan itu, jadi diikuti akibatnya justru bisa berdampak buruk gitu ya. Kurang lebih itu yang saya pahami, betul nggak? Iya, jadi memang mungkin saya lupa nambahin di slide ya Pak Yovan. Jadi dalam tahap tumbuh kembang anak, pertumbuhan anak, kita harus mengenalkan gini, anak mulai dari ASI cair. Awal-awal kita MPASI, MPASI itu cair. Makin lama teksturnya akan mengental, bahkan teksturnya nanti di umur 1 tahun itu sudah bisa makan makanan keluarga. Nah, saya nggak tahu apakah anak saya ini memang tidak ada masalah atau memang tanda kutip ya, karena saya ikuti memang saya paksa gitu Pak Yovan. Jadi umur segini dia harus kental, ya sudah kental. Harus segini memang dia harus keras gitu. Walaupun memang sekarang itu menurut rapot daripada terapi ada kecenderungan anak saya itu kalau nasi suka yang kering gitu. Tapi kadang saya suka ubah memang ketika masak nasi itu lembek, kadang keras. Sebenarnya bukan saya lupa takaran air ya supaya anak saya itu nggak rigid sebenarnya. Tapi itu kembali lagi ya menurut saya kalau ibunya tanda kutip atau pengasuh tanda kutip memaksa si anak itu menerima tekstur dari makanan, maka menurut saya itu bisa dibiasakan ya Pak Yovan. Kalau nggak salah ada teorinya waktu itu kita pelajari pelatihan ya Pak ya. Jadi bisa beradaptasi sebenarnya gitu. Ini ada juga pernyataan yang Ibu bilang tuh artinya supaya jangan hitung-hitung gitu ya mengenai gizi di 2 tahun pertama tadi Ibu bilang gitu ya. Karena dikhawatirkan istilahnya ada hubungan terbalik artinya antara healthcare dan sick care gitu ya. Jadi artinya karena dihemat-hemat itu akibatnya justru biaya sick care perawatan pada saat sakit malah lebih besar dibandingkan pada saat mereka itu makan diutamakan gizinya seimbang, gizinya yang bagus gitu dan justru perawatan kesehatannya justru menurun. Tadi serem juga ya, bisa cancer ya ternyata ya. Untuk yang ini ya Pak ya, untuk yang kelebihan biasanya untuk penyakit tidak menular ya itu non communicable disease masuk cancer itu cenderung ke yang mengalami status gizi lebih sih Pak ya, akarnya biasanya. Tapi kalau kita bicara lebih dalam lagi, kita bicara tentang makanan. Jadi kalau nutrition atau makanan itu kita bicara wilayah preventif Pak. Jadi jangan sampai kita sakit dulu. Tetapi makanan juga bicara tentang kuratif. Makanya diet makanan di rumah sakit itu kan ada, kenapa ya dikasih makan ini? Ya sebenarnya ada ilmu dietetik juga gitu. Jadi sebaiknya sih supaya nggak banyak uang yang keluar, walaupun keluarin makanan ini mahal, tapi kalau dibandingkan tadi Pak Yovan katakan dengan biaya sakit kita sakit 2 hari 3 hari kalau nggak ada BPJS bisa 5 juta 6 juta Pak. Kalau kita konversi ke makanan ya mungkin makanannya jauh ya kualitasnya, bahkan mungkin kita bisa peroleh makanan organik gitu Pak. Ini maaf ya Bu ya, artinya justru kalau menurut kami sendiri makanan-makanan yang sehat justru lebih murah ya dibandingkan makanan fast food gitu ya. Jadi iya sih sebenarnya tanpa kita sadari ya Pak ya. Tanpa kita sadari sebenarnya misalnya gini, kalau kita beli di pasar atau misalnya kita beli di store tertentu, sekilo ketika kita beli misalnya ayam broiler gitu ya, sorry Pak, suntik misalnya hanya 30.000, organik mungkin 100.000 sekian gitu ya. Tapi kalau kita masak, kita kalkulasikan bagi ke berapa anggota keluarga gitu kan, sebenarnya jauh lebih murah sih. Tapi dan kalau kita bicara ini juga ya, aset ke masa depan kesehatan ya Pak ya, kita kan bicara itu juga. Oke, ibu-ibu TE silakan. Kayaknya udah nggak sabar tuh, kayaknya ada yang mau lari ya, ada yang mau nanya, silakan. Tangannya ya Bu Sinta. Boleh nggak nih? Boleh, silakan Bu Emi. Bahkan belum masalahnya. Udah ini teriak-teriak. Ya gini Bu Sinta, saya mau nanya. Jadi kan tadi dibahas bahwa kalau anak ASD itu memang ada beberapa kondisi yang memang dia itu ada yang belum bisa masuk
bahan makanan dengan tekstur tertentu dan rasa tertentu karena memang ini pengaruh dari kondisinya, bukan karena badan dia yang tidak menerima bahan makanan itu. Nah, yang saya mau tanyakan itu begini, ada juga nggak tahu nyambung atau nggak dengan yang sebelumnya ya. Jadi gini, ada anak ASD yang dia itu sudah bisa makan segalanya gitu. Ibarat kata tuh sayur, semua jenis sayur sudah oke, semua jenis protein hewani sudah oke, nasi pun nggak masalah, yang tekstur nasi untuk masakan biasa lah gitu. Tapi kok nggak bisa badannya ibarat kata tuh berisi ya, Bu Sinta ya. Nah ini masalahnya di mana ya? Jadi kok perasaan ini anak makannya banyak, kemudian nggak pernah telat gitu. Apakah memang perlu suplemen khusus? Atau mungkin ada kondisi tertentu yang perlu harus diperiksakan atau gimana gitu tentunya Bu Sinta? Itu aja sih. Silakan Bu Sinta. Oke, terima kasih Bu Emi. Pada dasarnya sih kalau kita bicara tentang status gizi anak itu nggak harus gemuk ya Bu ya. Jadi kita kan kadang masih pola pikirnya itu gemuk itu sehat, lucu, unyu gitu tadi. Sebenarnya harus di ranah tadi ya, min 1 SD sampai 1 SD jika dia di bawah 17 tahun. Nah, secara tampilan, kadang kita itu melihat, kayaknya kurus ya, tetapi kalau kita periksa berat badan, tinggi badan, lalu kita bandingkan ke indikator berat badan umur, tinggi badan umur, berat badan perpanjang badan, mungkin saja anak itu normal, gitu ya. Jadi, kita perlu datanya gitu, dan mengukur berat badan kadang orang sepele ya, mengukur berat badan dan tinggi badan itu ada indikatornya gitu. Kita ada mata kuliah khusus namanya penilaian status gizi gitu. Jadi, nggak pakai meteran penjahit gitu Bapak Ibu ya, kita punya alat khusus jadi yang valid gitu ya, valid dan presisi. Nah itu jadi saran saya dilihat lagi apakah memang sudah sesuai dengan indikator anaknya gizinya normal atau tidak. Lalu yang kedua adalah dipastikan bahwa kuantitasnya itu sesuai gitu, jadi kecukupannya itu sesuai dengan kebutuhannya, karena anak 5 tahun atau anak 7 tahun itu akan berbeda gitu kebutuhannya dengan anak 2 tahun. Jadi kembali lagi harus disesuaikan dengan umurnya, dan kita tidak bisa juga supaya anaknya gemuk kasih aja nih misalnya yang berlemak-lemak. Jadi harus juga kualitas gitu Bu Emi ya. Jadi penampilan fisik kita harus validasi lagi ke tadi indikator antropometri Bu. Oke. Jadi Bu Sinta, jadi saya tertarik sekali dengan tadi yang ada Ibu sampaikan, dan saya teringat dengan ada yang disampaikan oleh ada seorang praktisi pertanian. Dia ini adalah seorang yang dari tinggal di perkotaan, lalu kemudian ketika di pemerintah Amerika mengeluarkan food pyramid, ya, lalu kemudian beliau merasa khawatir akibatnya dia pindah ke desa, lalu kemudian dia karena didasari oleh keyakinan dia. Orang ini namanya Joel Salatin. Joel Salatin ini meyakini bahwa setelah pemerintah Amerika itu kemudian mengeluarkan food pyramid, di mana paling bawahnya itu adalah makanan-makanan berbasis tepung, karbohidrat, ya, terjadi ledakan daripada diabetes. Ibu meyakini itu nggak? Dan kalau sekiranya Ibu meyakini itu, kurang lebih bentuknya seperti apa terkait dengan hubungannya dengan anak-anak ABK? Silakan. Kalau Amerika itu kan mengadopsi food pyramid ya Pak. Kalau Indonesia itu sebenarnya beradaptasi juga dengan tumpeng gizi seimbang. Tapi yang cukup pemerintah sampaikan, terutama Kementerian Kesehatan, tidak menitik beratkan pada makanan tepung. Itu Indonesia, kalau kita merujuk ke Indonesia, lebih menekankan makanan pokok. Makanan pokok di sini sumber karbohidrat kita mungkin karena kita ciri khas kita juga ya Pak Yofan ya. Mulai dari umbi-umbian, jenis karbohidrat kita umbi-umbian, terus padi, jagung-jagungan. Gitu. Memang menurut saya si gluten itu tidak menjadi musuh utama ya, karena juga sumber karbohidrat, tetapi tadi makanan yang tidak setiap makanan itu punya racun sendiri Pak Yofan. Jadi kalau kita konsumsi sering, dosis banyak, maka ada penumpukan tadi racun dalam tubuh, tetapi kalau beraneka ragam frekuensi sering, maka nanti racunnya atau zat-zat yang negatif dalam tubuh itu kan kecil gitu intensitasnya gitu. Tapi mungkin nanti bisa saya pelajari lebih lanjut kenapa dia punya belief seperti itu ya. Tapi kenaikan angka memang ASD, saya juga sekitar 1 atau 2 tahun lalu ya bersama Prof. Ardiono dan satu lagi webinar saya ikuti, memang terjadi peningkatan cukup tajam ya. Entah itu karena orang sekarang lebih aware terhadap ASD atau memang kualitas makanan kita itu semakin banyak anjlok gitu. Tadi saya bilang laut kita banyak tercemar, penggunaan pestisida yang terlalu berlebihan itu menurut saya di tingkat biomolekuler dalam tubuh itu mungkin berespon gitu Pak Yofan. Oke. Dan kalau dari Ibu sendiri meyakini nggak apa yang dikatakan oleh banyak orang tua bahwa gluten itu adalah musuh daripada anak ASD?
Kalau musuh sejauh ini secara saya pribadi ya Pak ya, kalau ditanya pribadi di luar daripada yang saya banyak baca jurnal, saya sih tidak musuhan dengan gluten. Baik saya dan saya mengajarkan kepada anak saya yang ASD, saya tidak membuat dia bermusuhan juga dengan gluten. Jadi masih saya kenalkan walaupun dengan catatan ada batasannya gitu ya Pak ya. Jadi tidak melulu makanan itu harus berbahan gluten dikasih setiap hari gitu. Jadi saya tidak memusuhi gluten sekali lagi karena gluten pun punya kebaikannya sendiri. Dia ada karbohidratnya, dia juga dalam makanan mengandung gluten ada protein. Tapi tadi semua harus beraneka ragam dan sesuai kuantitasnya gitu Pak Yovan. Oke. Silakan Ibu Opi kayaknya mau nanya. Saya hanya mewakili ya. Jadi ada 2 pertanyaan nih Bu. Ya. Yang pertama ini nanti mungkin pertanyaan langsung jawab dulu kali ya. Yang pertama ini tadi tentang picky eater. Jadi anak ibu ini tuh seorang yang picky eater, dia hanya mau makan apa yang dia suka seperti kremesan, tempe, pilus, abon. Sedangkan apa yang dia suka menurut saya gizinya sangat kurang. Karena dia belum mau makan sayur, daging dan ikan-ikanan. Bagaimana untuk memenuhi gizi seimbangnya? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang satu ya. Oke. Langsung saya jawab ya Bu Opi ya. Ya terima kasih. Memang jadi ibu itu susah-susah gampang ya. Jadi chef juga harus bisa ya. Jadi ahli keuangan iya gitu ya. Dan saya merasakan iya semua harus bisa Pak Yovan. Dan mungkin gini Bu, agak susah ya. Kadang orang tua itu anak saya nanti nggak mau makan. Saya kadang dalam keadaan ekstrim. Kalau anak saya nggak mau makan, saya biarin dia sampai lapar. Karena prinsip manusia itu bertahan hidup. Kalau dia lapar dia akan makan. Walaupun suami saya bilang, kok kamu biarin makan, nanti lihat, habis ini pasti dia makan banyak. Benar, berubah. Jadi orang tua itu harus ini Bu, apa namanya ya? Apa istilahnya? Tega, benar. Ya, jadi kalau disayang, rasa sayang itu bisa membunuh ya. Ya tadi harusnya udah naik tekstur nih. Jadi sebagai ibu gimana? Ya udah kasih terus saya pikir ya. Jadi mungkin kita harus belajar berperilaku galak gitu Bu untuk masa depannya tadi. Karena ada food selectivity itu juga developingnya berbeda gitu. Jadi ada perkembangan anak yang normal, ada perkembangan anak tuh ASD. Jadi food selectivity dia menurut saya itu akan membatasi asupan zat gizi dalam tubuhnya. Karena tadi saya bilang itu bicara tentang intelektual dan anak ASD ketika diterapi perlu intelektual. Nah kualitas intelektualnya dari makanan gitu. Bagaimana dengan anak saya? Memang harus pelan-pelan Bu. Saya nggak bisa bilang Bu besok tetap harus langsung isi piringku, nggak. Saya juga gila di situ ya Bu ya. Pelan-pelan harus diubah. Jadi kenalkan makanannya mungkin porsi sayurnya kecil, misalnya 1 sendok makan. Atau ibu bisa buat sayur itu kan tidak harus melulu dalam bentuk bening. Bisa saja kerupuk sayuran loh Bu. Jadi misalnya bayam dikasih tepung beras, digoreng. Kalau anak ibu suka tekstur kremes tadi ya, berarti ada kecenderungan tekstur yang keras-keras. Nah, bisa mungkin bayam goreng. Nanti pelan-pelan kita kenalkan bahwa sebenarnya memang kurang baik ya, itu gorengan. Nanti pelan-pelan kita kenalkan dalam bentuk tadi ya, sayuran direbus. Atau bisa dengan bakwan Bu, bakwan sayuran gitu ya. Jadi pintar-pintar kita berkreasi. Risol sayuran. Nah, itu kan bisa kita selip-selipin seperti itu. Atau ibu kalau rajin buat mie yang dia dari sayuran juga. Pelan-pelan sih Bu, kita memang saya nggak bisa bilang harus langsung 180 derajat. Saya juga sebagai seorang ibu, juga tadi anak saya itu picky eater di buah hanya mau apel dan pir. Ya saya juga lagi belajar gitu ngasih dia salak. Padahal dulu waktu kecil kalau kasih buah naga misalnya dia mau, tiba-tiba sekarang nggak mau. Tapi pelan-pelan kita sama-sama belajar dan harus sabar gitu Bu ya. Jadi punya anak itu dilatih juga kesabaran kita Bu. Seperti itu Pak Yovan. Jadi harus menjadi seorang yang sifatnya tegaan ya Bu ya, karena bagaimanapun juga itu adalah sebagai bentuk pembelajaran buat si anak juga ya, supaya dia nggak terus-terusan mau pada makanan tertentu saja. Oke Bu Opi, silakan Bu Opi. Terima kasih Bu untuk pertanyaan 1. Ini ada pertanyaan kedua dari Bu Susan lagi nih, kayak Bu Susan menunggu-nunggu. Jadi apakah bisa dijabarkan? Ya Bu Susan, halo Bu Susan. Hai Bu Susan ya. Jadi apakah benar apakah bisa dijabarkan kebutuhan gizi seimbang untuk anak di bawah 7 tahun dalam sehari, baik ASD ataupun tipikal? Contoh, susu baru mili sehari, lemak nabati berapa gram, dan lain-lain. Itu lebih teknisnya kali ya Bu. Pembagian-pembagian itu bagusnya kayak gimana? Nah, saya tambahkan sedikit ya Bu, maaf Bu. Ini ada satu pertanyaan juga yang masuk, itu artinya bagaimana sih proporsi susunan pangan, atau komposisi mungkin maksudnya ya, terkait dengan jenjang usia? Oke, menjawab dulu pertanyaan Bu Susan ya. Mungkin kalau sekarang nggak langsung jadi Bu menu yang saya kasih. Karena juga saya butuh pensi menulis dan ini ya. Cuman saya mau tekankan gini, sejauh ini yang saya tahu, tapi nanti mungkin pengetahuan akan berubah, kebutuhan zat gizi antara anak tipikal dan anak SD itu sama. Sekali lagi, saya
sampaikan bahwa kebutuhan zat gizi anak ASD dan anak tipikal sampai sejauh ini sama. Kebutuhan kalori sama, kebutuhan karbohidrat sama, protein sama, lemak sama. Indikasinya apa? Ibu itu nggak pusing lagi kalau misalnya seperti saya punya 2 anak di rumah, 1 tipikal, 1 ASD. Saya nggak pusing gitu buat menu. Karena kebutuhannya sama. Yang membedakan adalah kebutuhannya berdasarkan umur. Tadi saya sampaikan, kebutuhannya semakin bertambah usia, maka semakin tinggi kalorinya. Ya, kecuali kita memasuki masa dewasa, Bu, apalagi lansia. Itu udah harus berkurang. Jadi sama. Jadi secara saya pribadi ketika saya baca, berarti kalau kita bicara tentang itu, maka kebutuhan tadi EPA, DHA, itu bicara tentang protein, tentang kualitas otak, itu sama, nggak ada perbedaan, Bu. Tapi bagaimana tadi ya kita menerjemahkan misalnya kebutuhan mereka, misalnya 1.500 kilokalori dan setara dengan berapa kalori karbohidrat, protein, dan lemak, memang kita harus turunkan menjadi 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Selingan kita bicara tentang jajan, tapi jajan di sini kita tidak berarti ngasih jajan di luar sana, enggak. Jadi konsep di Indonesia dan turun-temurun kita tuh makan 3 kali sehari dan 2 kali selingan. Selingan boleh buah, boleh juga misalnya ibu berikan misalnya puding gitu ya, atau misalnya ibu berikan kolak biji salak, itu boleh gitu. Jadi bagaimana tadi ya anak tipikal dan anak ini sekali lagi di umur yang sama, misalnya sama-sama 5 tahun, kebutuhannya sama, Bu. Jadi belum ada sejauh ini yang saya cari ya, tapi nanti mungkin kalau ada perubahan boleh kita update di websitenya autism luar negeri Amerika atau bahkan WHO sekalipun tidak memberikan asupan atau kecukupan gizi yang berbeda secara signifikan. Nah itu yang membuat saya itu berpikir kenapa ya? Karena pertumbuhan mereka itu sama. Pengukuran status gizi anak ASD dan tipikal itu tidak dibedakan. Kita bicara perkembangan, Ibu. Jadi kembang, tadi saya bilang kembang yang baik itu berasal dari tumbuh yang baik. Cuman kan anak ASD ini kan delay gitu kembangnya. Tapi kalau bicara tentang otak, kita harus kasih kualitas yang sama dong anak ASD dan tipikal. Gitu. Jadi sekali lagi sama, Bu, tapi untuk menunya mungkin saya nggak bisa langsung sekarang karena biasanya harus tulis-tulis, saya harus lihat juga nilai kalori dari makanan. Kalau saya nulis nasi goreng itu harus jelas, Bu, nasinya berapa gram, berasnya berapa gram. Kalau mantap. Sedetail itu memang. Gramasi ikan goreng ikannya berapa gram, minyaknya harus berapa gram. Jadi memang sebenarnya dijelimet jadi ahli gizi sih, Bu. Mantap. Tapi prinsipnya sama kebutuhannya gitu. Oke. Itu kembali lagi ada pernyataan yang sangat bold sekali dari Bu Sinta. Tumbuh dulu ya, baru kembang. Benar, Pak. Betul ya? Tumbuh dulu baru kembang. Jadi kalau tumbuhnya bermasalah, kembangnya berpotensi bermasalah walaupun itu adalah sesuatu yang separate ya, terpisah gitu. Oke. Oke, Bu Opi, silakan Bu Opi. Tadi susu ya Pak, susu tadi Pak, lupa. Ya. Ya susunya tadi kenapa ya Pak, lupa saya tadi. Jadi komposisi atau proporsinya itu per usia ada nggak? Maksudnya mungkin kalau usia tadi baduta gitu, berapa proporsi karbohidratnya, proteinnya, atau seperti itu ada nggak? Bukan seperti itu. Oke, kalau kita bicara tentang susu, kita harus mengeluarkan stigma 4 sehat 5 sempurna, di mana susu sebagai kesempurnaan ya. Kesempurnaan cinta, bukan juga ya. Tapi kita bicara juga ini ya Pak, tumbuh sesuai dengan umur. Kalau sampai 6 bulan, 0 sampai 6 bulan memang cukup ASI saja. Jadi tidak boleh madu, tidak boleh air putih, tidak boleh kopi, itu murni ASI eksklusif. Tapi kalau kondisi tertentu, ibunya tidak bisa memberikan ASI, maka boleh donor ASI. Tapi kembali lagi ke keyakinan atau agama masing-masing, karena jadinya saudara sepersusuan ya. Kalau kondisi ini tidak bisa diberikan, maka kita beralih ke susu formula. Nah, susu formula boleh didiskusikan dengan dokter spesialis anak yang Bapak Ibu percaya gitu. Karena saya orang yang pro ASI, bukan pro formula. Tetapi saya sih kalau kondisi khusus nggak apa-apa formula. Lalu naik nanti di usia 7 bulan sampai 9 bulan, anak itu masih bergantung ASI ibunya, bukan susu formula. Tapi ASI ibunya lalu didampingi dengan MPASI. Sampai sebenarnya di usia 2 tahun, FAO Amerika itu tidak lagi menyarankan pemberian susu formula pada anak di usia 2 tahun. Bahkan sudah boleh melepas pemberian susu UHT. Ya, kenapa lebih bagus? Karena formula itu kan dikeringkan. Banyak sebenarnya nilai-nilai gizi yang hilang gitu ya. Jadi diberikan UHT, bahkan di luar negeri juga sudah bergerak tidak harus susu ya, tapi boleh bahan pangan lainnya yang punya sumber yang kurang lebih sama dengan susu. Misalnya, susu dicari orang tuh apa sih? Kalau Bapak Ibu cari sebagai sumber protein, Bapak Ibu bisa ngambil dari telur. Gitu. Bisa ngambil dari jamur. Gini Bu Sinta, saya mau kejar kalsiumnya, kok kayaknya anak saya itu susah nambah tingginya misalnya. Anda bisa peroleh dari ikan teri. Jadi bisa substitusi gitu. Jadi apa yang hilang dari susu itu bisa digantikan dari makanan lain gitu. Jadi untuk umur apalagi ya, semakin umur, bahkan saya ingat dulu waktu saya S1 ya, ada satu tema teman saya itu bawa seminar nasional, justru kelebihan konsumsi susu menyebabkan osteoporosis.
Orang selalu minum susu banyak supaya terhindar Itu dari menarik loh, osteoporosis. malah kebalik ya sekarang. Justru terlalu banyak itu menyebabkan osteoporosis. Oh, Itu seperti salah itu. satunya pembicaranya waktu itu Prof. Hardin dari IPB. Jadi hati-hati juga, terlalu banyak justru membuat metabolisme tubuh kita itu mengeluarkan kalsium dari tulang, jadi osteoporosis. Oke, Bu. Kembali lagi, ada ini yang menarik, artinya banyak sekali orang tua yang bertanya terkait dengan suplemen. Nah, ini suplemen nih. Suplemen ini penting nggak sih diberikan untuk anak-anak gitu kan? Seperti apa pandangan Ibu? Silakan. Suplementasi ya, memang tujuan kita harus tahu Bapak Ibu, suplementasi adalah diberikan per oral ketika kita melihat adanya keterbatasan anak atau anak-anak kita, baik itu tipikal dan ASD itu mengalami keterbatasan, misalnya malas makan atau ini. Dan memang ada beberapa rekomendasi dari dokter anak itu memberikan suplementasi, misalnya zat besi. Saya secara pribadi memberikan suplementasi zat besi pada anak saya, ya. Kenapa? Karena keterbatasan anak saya untuk konsumsinya tadi harus berapa gram protein ya. Jadi memang terbatas. Lalu yang kedua, memang concern pemerintah kita melihat adanya hubungan antara anemia itu karena suplementasi besi, kekurangan asupan besi maksud saya, itu ada hubungannya dengan stunting. Ya, tapi sebelum stunting banyak ditemukan anak anemia atau kekurangan zat besi itu menimbulkan perilaku malas makan. Jadi Bapak Ibu bisa cek, kenapa ya anak saya malas makan? Mungkin karena anemia. Maka sejauh ini suplementasi zat besi itu saya berikan kepada anak saya yang umur 4 tahun dan 3 tahun. Walaupun kadang saya berhentikan 1 sampai 2 minggu, lalu nanti saya kasih lagi supaya tadi apa, saya prinsipnya gini, jangan sampai berlebihan. Lalu yang kedua D3. D3, kenapa D3? Karena mereka masuk ke pertumbuhan ya, masa tulang. Nah, D3 biasanya berdampingan dengan kalsium. Penyerapan kalsium itu efektif dan banyak, itu bisa terjadi bisa hampir 100% jika D3-nya bagus juga dalam tubuh. Maka boleh diberikan suplementasi D3 gitu ya. Tapi tadi D3 itu sebenarnya nggak mahal. Kita hidup di daerah tropis. Bapak Ibu bisa membawa anak Ibu beraktivitas di luar ruangan. Makanya tadi saya bilang salah satu hal yang cukup nilai plus di TML dan saya pro juga adalah kegiatan sensori itu di bawah matahari gitu, karena manusia itu sebenarnya punya cadangan provitamin D3 ya, kita itu punya cadangan provitamin D3 tua atau muda. Mengubah provitamin D3 menjadi D3 bentuk aktif itu secara gampang itu dilakukan di bawah sinar matahari. Ini menjawab kenapa pada saat masa COVID orang heboh mengkonsumsi D3 karena kita di rumah. Jadi kita tidak terekspos oleh sinar matahari. Makanya orang minum D3 karena memang selain tadi ya kalsium, dia bicara tentang imunitas tubuh dan rasa happy. Kalau ada yang senang maka tubuhnya juga sehat gitu ya. Jadi tadi ya rasa happy karena vitamin D3. Lalu yang ketiga, saya itu walaupun nggak dalam satu hari saya berikan bersamaan ya vitamin C, karena sekarang memang lagi musim batuk pilek. Keempat, saya juga kadang memberikan ini ya minyak ikan. Karena tadi saya bicara tentang kualitas otak baik anak tipikal dan ASD. Menurut saya tanggung jawab saya sebagai orang tua menjaga kualitas otak mereka gitu. Betul. Jadi kembali lagi bahwa aktivitas luar rumah itu sangat mendukung sekali, apalagi di bawah sinar matahari. Benar, Pak. Jam 9 sampai jam 11 ya Bu ya. Selain artinya baik untuk pertumbuhan, tapi juga untuk perkembangan, itu juga bagus ya untuk artinya melatih koordinasi mata tangan dan lain-lain. Itulah sebabnya kenapa kami meyakini di TML pentingnya untuk aktivitas di luar ruangan termasuk di alam. Betul ya? Mungkin Bu Emi bisa menyampaikan tentang apa sih kegunaan atau dasar berpikir daripada terapi alam. Silakan. Terapi alam yang dilakukan oleh TML. Jadi kalau di alam terbuka, jadi gini Bu, rata-rata itu kan banyak tempat-tempat itu yang melakukan aktivitas sensori integrasi di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan dengan berbagai alat-alat gitu yang dipersiapkan. Nah, sebenarnya dan itu berefek, itu betul. Nah, sebenarnya terapi sensori integrasi yang dilakukan di dalam ruangan itu kan sebenarnya meniru apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan di alam terbuka. Karena di alam terbuka itu kan sebenarnya dengan segala hal alami yang ada di luar sana itu mampu memenuhi semua kebutuhan sensorik, atau mungkin bisa dikatakan multisensorik gitu, yang bisa kita dapatkan tanpa kita menyengaja untuk menggunakannya gitu. Jadi kalau di dalam ruangan, terapi dalam ruangan itu kan misalkan pakai bola, pakai apa, itu kan kita menyengajakan untuk menggunakan alat itu. Tapi kalau di alam terbuka itu dengan hanya kita jalan aja, dengan hanya kita memegang rumput, dengan hanya kita naik turun tanpa alas kaki, itu sudah sangat terpenuhi gitu aspek-aspek kebutuhan yang sangat baik gitu untuk kita. Makanya yang kita lakukan di alam terbuka itu adalah supaya tanpa kita sengajakan dan kita bisa mendapatkan manfaat yang tak terbatas gitu ya, dan semuanya kena dengan segala warnanya, dengan segala suasananya, dengan segala baunya, pokoknya proses semua yang alami itu bisa bermanfaat
tujuan utamanya adalah kalau untuk spesifik ke anak ASD adalah untuk reduksi kecemasan gitu. Jadi kalau seperti yang kita lakukan di sini jam 9 sampai jam 11, berarti kan itu memang kita batasin gitu karena harus melakukan aktivitas lain. Tapi ketika terapi alam kan murni kita jam 9 sampai jam 3 itu kan benar-benar aktivitas itu di ruang terbuka. Jadi efek memang yang terlihat sangat jelas itu adalah kecemasannya itu. Jadi reduksi kecemasannya akan terlihat sangat menurun gitu dengan melakukan terapi. Oke. Jadi artinya kalau terapi alam itu selain terkait dengan sensori integrasi juga salah satu untuk mereduksi daripada kecemasan ya. Artinya kekakuan terhadap pola yang sama pada anak autis. Seperti itu Ibu Emi? Ya. Oke. Baik, Bu Kopipah, ada lagi kah kalau pertanyaan yang masuk? Ada, Pak. Masih ada 2 nih Bu. Ya. Mantap. Ya Bu Sinta. Jadi dari Pak Anissa, gini Bu Emi. Apakah benar ada makanan yang mempengaruhi mood, apalagi anak ASD kebanyakan moody? Lalu benarkah ada makanan yang jadi pencetus penyebab kecemasan pada anak ASD karena makanan tersebut mempengaruhi hormon dopamin? Gitu dulu Bu, 1. Silakan Bu Sita. Oke, terima kasih buat pertanyaan dari Ibu siapa tadi Mbak? Faik Harisah, Bu Faik. Ibu Fai. Ya. Terkait makanan pengaruh mood ya. Jadi kami juga belajar di sos antropologi makanan ya, sos antro makanan gitu, budaya dengan makanan. Jadi memang ada makanan tertentu yang memberikan rasa hangat, happy. Misalnya gini, kenapa sih kita ketika cuaca dingin suka makanan itu disuguhkan dengan keadaan yang sup, hangat? Karena ternyata rasa kehangatan itu memberikan comfortness gitu ya. Jadi itu satu, penyajian mempengaruhi mood kita juga. Lalu tadi bagi yang stres atau yang pusing gitu ya, kadang orang ada kecenderungan memakan makanan yang manis gitu ya. Tadi ternyata lagi pusing, stres, perlu sesuatu yang manis dalam hidup gitu ya. Stres itu membuat dia pahit, jadi perlu yang manis. Saya pikir untuk kita yang normal atau tipikal itu saja berpengaruh, apalagi untuk anak ASD. Lalu satu lagi, vitamin yang berpengaruh terhadap mood biasanya vitamin B. Ya, biasanya ranahnya B. Kalau saya tidak salah, psikiater ataupun yang ya psikiater sejauh ini ya biasanya memberikan yang bipolar atau yang punya kecemasan itu preskripsikan ya vitamin B. Kalau saya nggak salah B1 atau apa saya lupa, tapi masih ranah vitamin B. Dan memang vitamin B itu kenapa memberikan rasa aman? Dia bekerja di otak ya. Jadi memang ada memang integrasi, ada hubungan antara otak dengan bagaimana kita mengekspresikannya. Nah, kembali lagi bagaimana saya tadi bilang bagi kita itu memberikan efek, apalagi untuk anak ASD gitu. Tapi apakah sekali lagi itu tergantung jenis makanannya menurut saya, dan apakah itu membahayakan mereka? Nah, saya kembali lagi ke penelitian Prof. Ardiono. Dia menunjukkan bahwa bagi kita secara awam itu berlebihan, tapi ternyata di ranahnya tentang anak, tentang maladaptive behavior, ternyata enggak increasing gitu, tidak increase, iya bertambah, tetapi itu masih normal di anak ASD. Itu kita mungkin, saya juga belajar akhirnya, orang kan suka ngeliat, ih anaknya kayak ngefly ya, ketawa-ketawa. Bastian itu suka ketawa, hahaha, habis makan itu kayak, ih ini anak kayak, mungkin orang lihat, ya aneh banget, sakau atau apa gitu ya. Ya itu, dia senang gitu. Jadi ya itu tadi, saya pikir, yang moody tadi, apa gimana gitu, apakah Bapak Ibu itu mempermasalahkan setelah makan ini anaknya marah kan nggak gitu ya, kecenderungan anak ASD setelah makan makanan tertentu ngereok gitu, senangnya happy banget gitu. Justru kita harus belajar menurut saya dari anak ASD, hal simpel saja makanan udah buat bahagia, kita lebih banyak menggerutu kan dalam hidup ya, sedih, pusing gitu. Bagi mereka secuil sepetak coklat itu kebahagiaan yang luar biasa gitu. Jadi kita yang harusnya belajar mengerti bahwa maladaptive behavior itu definisi kita itu udah benar atau enggak menurut saya ya, jadinya ya ketika saya baca jurnal dia. Jadi memang ada hubungan atau interaksi antara makanan dengan mood, tetapi Bapak Ibu kita juga belajar gitu ya beradaptasi. Bukan anak kita saja yang kita harus ajari beradaptasi sebagai orang tipikal, tapi orang tipikal pun kita harus punya adaptasi maladaptive behavior itu seperti apa gitu. Kan sekarang yang ketakutan orang tua anaknya cekikikan senang. Kita belajarlah hal simpel bisa buat anak senang, nggak harus uang banyak toh. Oke, Bu Opi silakan. Ada lagi? Oke, mungkin ini terakhir ya, satu lagi. Jadi karena belum ada lagi. Terakhir dari Bu Yohana Veronica. Ada nih Bu, produk Generos. Produk ini untuk membantu anak lancar bicara untuk anak ASD ataupun speech delay. Apakah produk ini disarankan dan apakah produk suplemen ini bisa membuat jadi ketergantungan? Berbicara merek ya. Iya, merek. Terima kasih ya Bu. Saya tidak disponsori oleh siapapun, satu merek apapun makanan ataupun tempat terapi manapun ya. Saya orang objektif karena saya juga akademis. Jujur iklan atau merek itu sering berseliweran di Instagram saya, di Facebook, karena mungkin secara algoritma Facebook dan Instagram tahu saya punya anak ASD karena saya cari
tentang itu. Dan suami saya juga pernah nanya-nanya. Saya sebagai akademis, sebelum itu punya hasil statistik yang signifikan, saya nggak berani. Dan saya tidak menyarankan. Karena saya orang gizi, dan saya percaya satu istilah Mother Nature. Makanya saya tadi pro dengan TML, kenapa kembali ke alam? Karena nature is a mother, Mother Nature. Kenapa terapi itu kembali ke alam? Karena nature is a mother, Mother Nature. Kenapa kita makan itu tidak lepas dari nature? Apakah sejauh ini kita nanam padi itu di luar angkasa? Enggak kan? Dari mana? Tanah. Kita harus kasih air kalau hidroponik. Mother is nature. Nature is mother. Kita kembali ke ibu saya, ke ibu kita. Enggak father nature. Karena ibu mengasuh. Maka kembali lagi, kita jangan berharap ASD itu sembuh. Kadang tadi saya bilang, itu karakter yang melekat pada mereka. Seperti saya misalnya yang sanguin atau yang orang lain, itu melekat pada mereka. Kita yang harusnya belajar bagaimana mereka, di samping kita menarik anak ASD ini bicara berperilaku tipikal. Saya bukan anti terhadap merek tertentu, tapi saya belajar yang paling baik itu adalah seorang ibu. Mother Nature, kembali ke alam. Itu Bu ya, semoga bisa menjawab. Itu banyak sekali ya, luar biasa. Pernyataan-pernyataan yang sangat bold dari Ibu Sinta. Mother Nature tuh, nomor satu tuh. Semua yang bukan produksi daripada alam atau apa istilahnya, modifikasi yang dilakukan di lab mungkin itu dampaknya buruk ya Bu ya. Ya, Jadi ya. nggak bisa menyamakan lah dengan produk daripada yang alami. Gitu ya. Oke, Bu Sinta, ini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Jadi jajan untuk menenangkan tantrum jadi bagus nggak? Jangankan anak SD ya, saya pikir anak tipikal pun kadang kalau nggak dikasih jajan tantrum ya. Misalnya anak saya yang satu itu pengen es krim, kalau nggak dikasih dia akan marah, gitu ya. Tapi saya juga sebagai orang tua itu fleksibel gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya lihat ada sesuatu yang dia capai, kadang saya berikan gitu reward bersifat jajanan misalnya es krim. Tetapi kalau itu menjadi sebuah tuntutan ya, karena jajanan itu misalnya es krim atau jajanan di luar itu kan tinggi kalori. Nah kalau kita bicara tinggi kalorinya bukan berasal dari makanan yang secara alami mengandung gula gitu. Ngerti ya? Kalau misalnya kita makan buah, dia ada gulanya, tapi kembali lagi itu Mother Nature. Nature yang bergerak sebagai ibu memberi kita makanan. Tapi kalau kita bicara misalnya tentang biskuit, wafer, es krim, itu kan udah olahan. Dan sering itu bahan tambahan pangannya itu yang kita takutkan. Jadi kalau misalnya itu kan strategi ya. Jadi anak itu kan pintar baik ASD dan tipikal supaya terpenuhi apa yang dia inginkan, mereka kadang bersifat manipulatif dengan tantrum. Ya kuat-kuatan kita aja gitu sebagai orang tua, tapi saya sih nggak terlalu strict ya, tidak boleh sama sekali jajan seumur hidup, nggak juga ya. Jadi saya fleksibel, tetapi dalam ada batasan juga Pak Yovan untuk jajanan. Kita lihat juga bahan tambahan pangannya ya, sebaiknya kita buat sendiri lebih baik. Luar biasa, tanpa kita terasa ternyata banyak sekali pertanyaan sampai larut jam 9.31 loh di jam saya nih Bu. Iya ya Pak. Dan masih awet, masih panas terus ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya mohon maaf dulu kepada ayah bunda yang masuk ke WA ya. Jadi mungkin diskusinya akan kita lanjutkan ke grup, mengingat kita bicara dengan ibu dosen loh. Yang artinya beliau harus ada jadwal mengajar besok kan, saya khawatir nanti nggak konsen malah berbahaya gitu ya. Oke, Ibu Emi dan rekan-rekan sekalian ada tambahan sebelum saya akhiri sesinya? Cukup sih Pak. Cukup ya, karena banyak sekali ada beberapa pertanyaan yang masuk. Cuma nggak bisa semuanya dilayani sekarang, karena sekarang sudah jam 9.30. Dan Ibu Sinta, terima kasih untuk berbagai pencerahannya. Ngomong-ngomong, slide-nya boleh dibagikan ya Bu ya nanti ya? Iya, boleh. Nanti mungkin di grup yang mana atau ke Bu Emi saya share Pak? Boleh siap. Itu terima kasih sekali, banyak sekali insight yang luar biasa dari slide Bu Sinta barusan. Oke, jadi dari saya itu saja mungkin untuk sesi podcast kali ini. Saya secara personal banyak sekali yang saya pelajari, benar-benar luar biasa, insight yang sangat luar biasa sekali dari Bu Sinta, dan mudah-mudahan nggak bosan-bosan ya Bu ya, nanti akan ada beberapa topik lagi yang juga kita akan angkat terkait dengan gizi, utamanya adalah untuk anak berkebutuhan khusus. Dari saya mungkin itu Bu Sinta, terakhir dari Bu Sinta ada yang mau disampaikan tambahan? Terima kasih ya Pak Yovan, Bu Emi, ibu-ibu yang berperan aktif selama memberikan terapi ya bagi anak saya dan teman-teman anak saya. Juga Bapak Ibu ya, saya pikir saya juga terus berproses belajar terkait gizi. Jadi saya mohon juga dengan kerendahan hati boleh bantu saya dengan doa ya, doa untuk saya tetap rendah hati belajar terus karena prinsipnya kan pengetahuan itu bertambah. Jadi harapannya saya itu berharap ketika gizi itu juga bisa membantu dan meningkatkan kualitas hidup anak ASD. Jadi saya punya prinsip anak ASD itu punya hak yang sama-sama berdiri di rating yang sama ya antara anak ASD dan tipikal, dan mereka punya hak yang sama dengan anak tipikal memperoleh yang terbaik dari status gizi
maupun hak dan yang mereka boleh dapatkan mungkin di negara ini ya. Jadi mungkin bisa kita sama-sama bergerak sehingga pemerintah lebih aware terhadap autism, dan autism itu bukan sebuah kutukan ya. Sekali lagi kita sama-sama dan Bapak Ibu tidak sendiri. Oke, terima kasih Bu Sinta Sama-sama. atas berbagai pencerahannya, berbagai masukannya, dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Kembali lagi saya mohon maaf, artinya kalau seumpamanya sampai overtime karena memang ya ternyata topiknya luar biasa ya. Ini pun juga harus saya batasi. Iya. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kembali lagi saya haturkan terima kasih yang sangat banyak sekali pada Bu Sinta, dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat semua ayah bunda dimanapun berada, supaya bisa memberikan manfaat yang sama baik untuk anak ASD maupun anak tipikal. Oke, dari saya itu saja Ibu, dan dengan demikian kita akhiri podcast kita untuk kali ini. Nantikan juga sesi podcast yang berikutnya dengan narasumber yang lain.